Cerita diawali dengan memperlihatkan benteng besi yang hilang, laut yang bergemuruh, dan para pasukan makhluk epik Titan besi kuno sedang menghadang sebuah pasukan. Orang pertama mengatakan, "Baron, Titan besi kuno sudah dihancurkan. 5 resimen tentara bayaran tingkat S." Orang kedua kemudian mengatakan, "Titan besi punya 80% kekebalan untuk serangan fisik dan sihir." Orang ketiga mengatakan, "Kalau bukan untuk 100.000 koin emas, aku tidak akan pernah datang kemari." Ya, yang terakhir mengatakan kepada bos mereka ini sangatlah besar. Meski mendengar hal yang semacam itu, bos mengatakan janganlah panik. Sebuah sihir dikeluarkan oleh bos di tempat itu. Sebuah lingkaran sihir yang sangat besar langsung terbentuk hanya dengan sebuah jentikan jari. Baron sudah benar-benar menguasai sihir kelas bencana. Tak lama setelah itu, beragam koin emas muncul di permukaan yang mengejutkan banyak pihak. Titan-titan itu tidak mau menyerang lagi karena sejatinya bos telah menghabiskan 500 P koin emas di pasar gelap untuk menemukan sebuah salinan catatan negeri kuno. Di catatan itu mengatakan bahwa Titan besi menggila karena elemen emas. Itu artinya, selama mereka punya cukup emas, mereka bisa mengalihkan perhatian mereka. Meski demikian, ada larutan korosif di bawah mereka, dan biasanya besi akan segera larut. Berdasarkan perkiraan, setidaknya ada ribuan jutaan koin emas di bawah cairan korosif ini. Jadi tak masalah, walaupun sihir ini memakan 1% kekayaan si bos, bos tidak kehilangan apapun. Si bos benar-benar sangat kaya di tempat itu. Atributnya benar-benar sangat luar biasa. Ada penghancur iblis senapan gaib menakutkan ke-13 legendaris. Harga 270 M emas. Kemudian ada sarung tangan penakluk Panglima Cisor legendaris dengan harga 90 M emas. Ada armor penghancur mata kegelapan legendaris harga 440 M emas. Dan gelang darah sutra Raja Scarlet legendaris 140 M emas. Dengan uang, Baron benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Nama Baron ini merupakan nama samaran di dunia lain. Nama asli pria ini merupakan Gao-Yi sebagai pahlawan kebajikan. Sebelum itu 2 tahun yang lalu, kita pun diperlihatkan dengan Emma yang telah sangat lelah mengembara selama 7 tahun. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan buku petunjuk tentang kebajikan. Dia datang ke sini untuk memanggil pahlawan kebajikan untuk membuat dunia tempat mereka tinggal kini menjadi lebih baik. Emma merupakan salah satu pemandu suci gereja takdir. Beragam bahan disiapkan oleh Emma. Pertama, pecahan tanduk emas malaikat pengasih. Ini memakan waktu setahun untuk mendapatkannya. Kedua, air mata dari naga yang sekarat yang memakan waktu 2 tahun untuk ditemukan. Dan yang paling penting, tengkorak korban tanpa pamrih 3 tahun waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Dan setelah itu, taruh benda ini dalam bentuk segitiga dan letakkan di sekitaran air mancur. Kemudian dengan mohon, Emma pun mengatakan, "Wahai yang maha perkasa, datanglah dan lindungi dunia ini dengan kebaikanmu." Di waktu yang bersamaan, di bangunan kantor pusat grup G, kita pun diperlihatkan dengan seorang sekretaris yang mengatakan kepada ketuanya, "Melita Raytheon, para bayar Pharmaceutical, dan jaringan Blackwater sudah kita ambil alih. Ketua, kekayaan bersihmu sekarang berada di urutan kedua setelah musik. Kau merupakan orang terkaya kedua di dunia." Seorang pria ini bernama Gao-Yi, pendiri sekaligus ketua grup G. Dia berada di nomor 2 di daftar orang terkaya tingkat global, total aset 437,7. Saat ini Gao-Yi belum cukup puas. Dia ingin mereka menjadi bagian dari darah dan daging grup G ini. Sekretaris membenarkan hal itu dan kini mulai mendekat ke arah si Gao-Yi itu. Dia mengatakan, "Kau sudah bekerja keras selama 4 bulan penuh. Biarkan aku membuatmu lebih baik malam ini. Biarkan aku membantumu untuk menjadikanmu tempat ternyaman." Namun sayangnya, sosok dari Gao-Yi tiba-tiba langsung menolak hal itu dan mengatakan, "Apakah pekerjaanmu sudah selesai?" Kini sekretaris tampak bingung dengan hal itu. Dia mengatakan jika dia belum menyelesaikannya. Dan kini dengan tegasnya, sosok dari Gao-Yi mengatakan, "Selesaikan urusanmu itu, aku telah membayarmu mahal." Ya, kini mau tak mau, si gadis itu melakukan semuanya. Dengan kondisi ini membuat si gadis pun tahu jika dia tak seharusnya menggoda ketua karena ketua hanya tertarik pada uang. Ya, dengan lantang, Gao-Yi mengatakan, "Di dunia ini, segalanya punya harga, jadi uang adalah yang terkuat. Dan aku harus menjadi orang terkuat." Tapi tiba-tiba saja, sosok dari Gao-Yi berpindah tempat ke dunia yang sebelumnya dimintai oleh Emma. Dengan kemunculan di sana membuat sosok dari Gao-Yi tampak sangat terkejut, tidak menyangka, apalagi dengan tubuhnya yang tidak mengenakan satupun kain.
Kini Emma langsung mengatakan, pahlawan pemberani, akhirnya kau tiba. Aku berhasil memanggilmu. Kini langsung saja Gao Yi mengajak wanita itu menuju ke sebuah tempat karena dia tampak malu. Gao Yi di sana mengatakan, siapa kau ini? Tempat apa ini? Kenapa aku tiba-tiba muncul di tempat ini? Emma kemudian mengatakan, tolong kenakan pakaianmu dulu dan bicara pelan-pelan, tuan kebajikan. Kini Gao Yi mengatakan jika dia ingin menolak semua ini, dia telah menghasilkan 300.000 dolar per detik. Baginya waktu adalah uang. Jadi dia saat ini menyuruh Emma mengatakan semua ini dengan cepat. Emma kemudian langsung mengatakan, sebenarnya Dom, Raja Dom akan bangkit di dunia kami dan mengakhiri semua kehidupan. Berdasarkan legenda, akan ada 5 pahlawan dari dunia yang berbeda-beda yang bisa menyelamatkan dunia ini. Dan aku, Emma, merupakan pemandu suci dari urutan takdir, bertanggung jawab untuk memanggil pahlawan kebajikan, dan itu adalah kau. Mari mulai perjalanan yang menakjubkan. Meski mendengar hal yang semacam itu, sosok dari Gao Yi tidak peduli dan dia menolak. Di sini Emma pun mengatakan, kenapa kau menolak tentang semua ini? Kau telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Gao Yi kemudian mengatakan, selama aku dapat menyerap teknologi kehidupan, aku bisa menjadi orang terkaya di dunia. Jadi sekarang aku tidak punya waktu untuk bermain permainan menyelamatkan dunia bersamamu. Kembalikan aku ke duniaku sekarang ini. Namun sayangnya Emma kemudian mengatakan, upacara pemanggilan ini hanya tipe satu arah. Jadi aku hanya bisa memanggil dan tidak dapat untuk mengembalikan. Gao Yi benar-benar terkejut akan adanya hal ini. Dia benar-benar berteriak sekencang mungkin, tidak percaya tentang semua hal yang dia dapatkan. Saat ini terjadi, saat Gao Yi putus asa, Emma mencoba untuk menenangkannya. Emma mengatakan, pahlawanku mohon janganlah menyerah. Dan dengan adanya permintaan dari Emma ini membuat Gao Yi teringat akan adiknya yang sebelumnya menegaskan kepada Gao Yi jika mereka tidak boleh menyerah. Gao Yi kemudian mengatakan, sebagai orang yang mandiri, aku tidak pernah hidup kesulitan seperti ini sepanjang waktu. Waktu merupakan uang. Sambil makan, beritahu aku tentang dunia ini dan para pahlawan. Kemudian sebuah roti pun diberikan oleh Emma kepada Gao Yi di sana. Sehingga dengan kondisi ini, Gao Yi langsung menyantap itu dan terasa sangat keras sekali. Dia menyadari jika ini sekeras batu. Tapi Emma mengatakan jika ini merupakan roti dedak kukus yang keras jika digigit. Dan itu sudah sangat lama disimpan. Dan karena ketidaksukaan, Gao Yi meminta makanan lain, namun Emma mengatakan jika ini merupakan roti dedak yang terakhir. Ini sudah disiapkan khusus untuk pahlawan kebajikan. Dia sudah menyimpannya selama 5 hari dan tidak memakannya. Kini Gao Yi menyadari jika gadis ini menahan diri dari makan selama 5 hari hanya untuk batu seperti roti kukus ini. Si Emma pun benar-benar gila, dia bahkan belum makan selama 5 hari. Kini Gao Yi mengatakan, apakah kau sangat miskin sampai tidak mampu makan? Emma kembali membenarkannya. Kemudian Gao Yi mencoba untuk menanyakan, ngomong-ngomong, apakah kelompok keagamaan di gerejamu tidak memberikanmu uang? Kini Emma mengatakan, kenapa mereka harus memberiku uang? Gao Yi mengatakan, bukankah kau bilang kau adalah pemandu suci dari urutan takdir gereja? Sejak kau memanggil pahlawan untuk gereja, lalu seharusnya ada hubungan yang kooperatif antara kau dan gereja. Dalam kasus ini, tidakkah mereka harus membayarmu? Tapi dengan tegas Emma mengatakan, ajaran gereja kami adalah untuk menyelamatkan dunia. Ini bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah misi untuk menyelamatkan ribuan orang. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat Gao Yi pun memahami jika dia dipanggil ke sini untuk menyelamatkan dunia ini tanpa dibayar dan hadiah yang dijanjikan. Bahkan tidak untuk makanan dan pakaian yang disediakan. Ini benar-benar sebuah penyalahgunaan kekuatan yang tidak wajar. Meski seperti ini, Gao Yi juga menyadari jika dia tidak menolong mereka, lalu dunia ini berakhir, maka dia juga akan berakhir. Saat kemudian Emma mengatakan kepada Gao Yi, sebenarnya aku sudah menyiapkan sebuah artefak suci eksklusif untukmu pahlawan kebajikan. Dan sebuah pedang kebajikan ditunjukkan oleh Emma di tempat itu sebagai pedang raja kebajikan. Kini Gao Yi diperintahkan untuk mengambil ini dan rasakan. Gao Yi langsung menggenggam itu. Dia berkata, benda apa yang bisa diberikan oleh gereja ini? Bukannya menyediakan makanan dan pakaian untuk pahlawan mereka. Tapi saat kemudian Gao Yi menyadari hum emas yang agak gelap menyelimuti seluruh pedang, seperti naga emas meluncur di awan yang gelap. Konsep desain bentuk tepian yang rumit cocok dengan keseluruhan bentuknya yang sederhana. Gao Yi menyadari pedang ini pasti harta karun di antara harta karun. Emma yang mendengar itu kemudian berkata, benar sekali, berdasarkan catatan buku petunjuk kebijakan luar biasa. Selama kau menolong 1000 orang yang berada dalam masalah tanpa pamrih, kau bisa mendapatkan pengakuan dari pedang raja kebajikan. Kini, dengan lantangnya Gao Yi mengatakan, Emma,
Pedang ini senjata eksklusif untuk pahlawan kebajikan. Jadi aku sebagai pahlawan merupakan pemilik pedang ini, bukan? Emma membenarkan hal itu. Dan Gaoyi benar-benar berhak untuk memilikinya. Kemudian Gaoyi pun datang ke sebuah toko dan mengatakan kepada penjual itu, tolong periksa berapa harga pedang ini. Dan dengan adanya kejadian ini, Emma mohon kepada si Gaoyi untuk tidak melakukannya. Kini Gaoyi mengatakan, kau bilang setuju pedang ini milikku. Tentu saja aku akan memutuskan bagaimana aku menggunakannya. Melihat situasi saat ini, uang jauh lebih berguna ketimbang pedang ini. Emma pun kemudian mengatakan, tapi meski begitu, senjata ini memiliki sejarah lebih dari ribuan tahun. Ini merupakan pedang yang legendaris. Gaoyi terkejut mendengar adanya senjata legendaris itu, dan sosok dari Emma membenarkannya. Ini sangat berharga sekali, dan dengan segala yang disampaikan oleh Emma, membuat Gaoyi langsung menyampaikannya kepada si pembeli, alias orang yang berjaga di toko ini. Dan dengan keadaan ini, orang toko berkata dalam hatinya, yah, tekstur dan kualitas potongannya memang cukup bagus, dan nilainya harus lebih dari 500 gold coin. Tapi dari penampilan mereka pasti telah mencurinya. Meladeni mereka perlu mendapatkan untung yang besar. Kini dengan lantang, si orang toko mengatakan, tuanku, penempaan pedang ini sangatlah bagus, tapi teksturnya kurang halus saat disentuh. Bahan digunakan untuk pedang ini sepertinya baja hitam berkualitas rendah. Emasnya juga tidak sebanding dengan 2 lembar emas tipis, jadi tidak ada harganya. Bagaimana jika saya mengambilnya dengan harga 200 gold koin emas? Cukup menguntungkan kalian. Namun Gaoyi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Gaoyi melakukan ini untuk membuat si penipu ini melihat jelas harga yang ditawarkan. Gaoyi mengatakan berurusan dengan penipu harus menggunakan cara yang berbeda. Benar saja, tak lama kemudian si orang toko mengatakan, tuanku jangan pergi. Kita bisa menegosiasikan soal harganya. Aku tidak berbohong. Gaoyi yang tahu akan hal itu berkata dalam hatinya, meskipun aku tak tahu secara detail nilai pedang ini, namun dengan orang seperti ini paling efektif menciptakan ruang untuk pergi yang paling sederhana dan negosiasi. Tibalah mereka di sebuah ruangan. Kini juga, orang toko mengatakan, harga yang saya sebutkan sebelumnya mungkin jauh dari harapan kalian. Mari duduk dan berbicara perlahan-lahan. Makanan gratis juga disiapkan di tempat itu sehingga membuat Emma benar-benar sangat senang. Kini orang toko mengatakan kepada Gaoyi, siapakah namamu? Kini Gaoyi mengatakan, aku tak punya waktu berbicara dengan orang yang tidak profesional. Hubungi manajer toko ini atau aku akan pergi. Dan mau tidak mau orang toko pun bergegas melakukan pemanggilan. Hal ini pun berjalan sesuai rencana dari Gaoyi. Gaoyi menciptakan tekanan psikologis antara kedua belah pihak dengan menggantikan seorang untuk membuat keputusan yang lebih tinggi dan terus memperluas rentang harganya. Dan saat ini Emma tampaknya tidak mau makan karena dia masih merasa bersalah karena dia tidak mau menjual pedang itu. Namun dengan tegas, sosok dari si Gaoyi menegaskan, Emma jangan berpikir berlebihan. Semua yang kulakukan hanya untuk uang. Namun, perlu kau ketahui sebagai pahlawan, aku juga perlu membuat rencana dan bertindak sesuai dengan kondisi kita saat ini, daripada bertindak aku sesuai dengan isi kitab suci. Menjual pedang sekarang hanya tindakan sementara. Sebagai pahlawan, aku jamin pasti akan menebus pedang ini kembali. Emma, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini sendirian. Percayalah pada aku, teruslah bersamaku dan kita akan hadapi semua masalah yang menghadang. Emma pun mengerti akan hal itu dan sangat setuju dengan semua rencana dari Gaoyi ini. Gaoyi pun benar-benar berhasil untuk meyakinkan Emma di sana, dan Gaoyi mengajak Emma untuk melakukan sebuah rencana ketika manajer toko itu nanti datang. Singkatnya datanglah si manajer toko itu, dan terlihat sangat imut sekali. Sosok dari Gaoyi benar-benar sangat tidak menyangka dengan hal ini. Meski demikian, Gaoyi tetap melakukan negosiasinya di tempat itu. Kini, si Gaoyi mengatakan jika dia adalah orang yang akan menjual pedang ini. Dia merupakan Gordon G. Pyewood. Dia merupakan putra seorang bangsawan dari negeri yang jauh. Ayahnya adalah seorang bangsawan kaya tapi sangat buruk. Dia biasa menggertak, bahkan melecehkan dan memperbudak orang-orang di wilayahnya. Dia menjalani kehidupan yang boros, pesta pora dan menghabiskan uangnya, dan akhirnya menderita penyakit. Setelah ayahnya meninggal, Gaoyi mewarisi posisi bangsawan dan dia juga terjun lebih jauh dalam kehidupan yang mewah. Untungnya, dia bertemu dengan cahaya yang menerangi jiwanya. Nona Emma ini, dia merupakan pembimbing suci dari tatanan takdir.
Dia membuat Gawi mengerti bahwa materialisme tidak berharga. Hanya dengan mempraktikkan kebaikan dan membantu orang lain hidup, kita bisa diselamatkan. Jadi, dalam 5 tahun terakhir ini, Gawi telah meninggalkan keluarga dan bisnisnya, dan dia sudah mulai belajar kebaikan. Dia telah menghabiskan semua kekayaan untuk membantu orang yang miskin. Ya, bisa dikatakan ini semua skenario dari si Gawi bersama dengan Emma, yaitu cerita kebohongan. Atas kondisi yang ada ini membuat si botak tahu jika ini ada yang tidak beres. Namun si botak tetap bertanya, "Tuan Gordon, apakah Anda menjual pedang ini untuk membantu orang miskin?" Gordon membenarkan hal itu, tentu saja. "Aku melihat banyak orang miskin bermasalah di kota ini. Aku berharap dengan membantu mereka dengan menjual pedang ini." Kini manajer toko tampak sangat terkesima dengan semua itu, dan dia benar-benar akan membelikan pedang itu seharga wajarnya. Kemudian Gawi mengatakan kepada Nona Bokaka, "Dalam hal ini, saya ingin minta Nona Bokaka untuk memberikan penilaian serius dan jujur pada pedang ini, yang merupakan salah satu harta keluargaku." Nona Bokaka pun mulai melakukan pemeriksaan itu dengan menggunakan indera penciumannya. Saat ini terjadi, Gawi berkata dalam hatinya, "Perkiraanku merupakan 1000 gold coin. Jika kurang dari itu maka akan batal." Tak disangka, Bokaka kemudian mengatakan jika ini senilai 5000 gold coin. Ya, mereka bersedia memberi 5000 koin emas untuk pedang ini. Semuanya pun tampak kaget dengan adanya hal ini. Kemudian Gawi berkata dalam hatinya, "Sebelum datang ke sini, aku secara kasar menyelidiki tingkat pendapatan kota ini. 1 gold coin dapat digunakan untuk membeli sekitar 20 kati beras, dan 20 kati beras dapat memberi makan 1 orang selama berhari-hari. Jadi, dengan 5000 gold coin, persediaan dan kebutuhan pakaian tidak usah dikhawatirkan lagi." Saat ini, si Pak Tua yaitu Paman Hans mengatakan kepada Nona Bokaka, "Manajer, kita hanya punya koin sekitar 5300 koin di lemari besi kita sekarang." Bokaka kemudian mengatakan, "Paman Hans, kumohon percayalah pada aku." Kini Hans mengatakan, "Aku takut setelah ini pria ini memanfaatkan semua koin dalam lemari besi kita." Tak disangka saat ini sosok dari si Gawi memahami akan semua ini, dan Gawi kini langsung mengatakan segalanya. Gawi meminta harga yang sangat gila sekali untuk menunjukkan kewaspadaannya. Gawi meminta 20.000 gold coins untuk pedang ini. Semuanya semakin terkaget dengan adanya harga yang semahal ini, apalagi si Paman Hans. Namun, tidak disangka, saat kemudian Nona Bokaka langsung memberikan surat pernyataan itu yang berisikan tanda bukti pembelian senilai harga yang ditetapkan oleh Gawi itu. Dan dengan adanya hal ini membuat Gawi kembali berkata dalam hatinya, "Dinilai dari ekspresi dan gesturnya, aku sepertinya masih memandang rendah nilai pedang ini. Tapi jika aku lanjut untuk mendapatkannya, ada kemungkinan aku akan jatuh." Tempat seperti pegadaian dan bank punya pengaruh kuat di area lokal. Kalau kau terlalu keras menekannya, kau mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dan saat ini, Gawi sudah bertanya kepada beberapa orang dan mengetahui bahwa tidak ada pegadaian lainnya dalam jarak 1000 km. Jadi hanya ini pilihannya. Jika Gawi membiarkan lawan melihat keseluruhan kartu andalannya, lalu ada kesempatan di mana dia bahkan tidak bisa mendapatkan 500 koin emas lagi. Dengan kata lain, dalam hal ini, kebijakan terbaik akan mengkonsolidasikan hasil yang dinegosiasikan. Dan kini, Gawi langsung mengatakan kepada Nona Bokaka, "Seperti pengelola toko, kau merasakan hal yang sama tentang keinginanku untuk menyelamatkan orang-orang dari masalah. Jadi, aku berterima kasih dengan hal ini dan aku sepakat." Yah, kini 5.000 koin emas pun telah didapatkan oleh sosok dari Gawi sebagai bentuk pembayaran awalnya. Kini juga Gawi dan Emma bergegas meninggalkan tempat itu dan menuju ke sebuah tempat tinggal yang merupakan sebuah villa. Sesampainya di sana, Emma mengatakan kepada Gawi apakah mereka akan benar-benar tinggal di sini karena tempat ini terlihat mahal. Kini Gawi pun mengatakan jika mereka akan tinggal di sini. Setelah itu Gawi bertemu dengan pemilik hotel ini. Di sana Gawi mengatakan sebuah hotel besar bahkan tidak punya staf yang ramah. Kesadaran pelayanan sangat buruk sekali. Saat ini terjadi, sosok dari pemilik mulai mengatakan, "Jet Place kami merupakan hotel termewah dalam jarak 1000 km di wilayah ini. Tapi,
Kami tidak pernah melayani orang sipil. Kini, dia menyuruh para penjaga untuk melempar kedua orang ini keluar dari tempat ini. Namun Gawi kemudian mengatakan, aku hanya ingin bicara padamu sebagai orang biasa, tapi sebaliknya, kau malah membenciku. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Aku merupakan seorang bangsawan dan aku punya bukti. Ya, para pasukan yang telah dibelikan oleh Gawi sebelumnya telah datang ke sana untuk memberikan penyambutan. Pemilik hotel dan yang lainnya kini sangat terkejut menyaksikan ini semua. Apalagi 1 jam kemudian, Gawi dan Emma berpenampilan sangat menarik sekali. Pemilik tahu ini merupakan permadani mekar tingkat tinggi pelayanan khusus. Dan apa yang dikenakan oleh Gawi benar-benar luar biasa. Saat ini pemilik hotel berkata dalam hatinya, bagaimana bisa sebuah permadani mekar tingkat tinggi yang secara khusus melayani bangsawan dengan biaya ratusan koin emas untuk setiap pakaian dan harga dari rumah ke rumah barang mahal dibuat seperti ini bisa menghabiskan sampai dengan 1000 koin emas. Kecuali baja itu, bagaimana bisa ada orang di kota ini membeli permadani mereka tingkat tinggi dengan kostumitasi dari rumah ke rumah. Saat ini Gawi mulai mengatakan, pakaian ini sangat bagus. Selain dari 2.500 koin emas untuk pakaiannya, aku akan memberikan lagi 3 koin emas. Anggap saja bonus untukmu. Pelayan mengerti akan hal itu dan ini merupakan kehormatan baginya untuk melayani Baron Gorgon, nama yang digunakan oleh Gawi ini. Jika Gawi tidak puas dengan pakaian ini, Gawi bisa mengirim seseorang untuk menggantinya kapanpun. Mereka pasti akan mengabulkan ini secepat mungkin. Dan dengan segala yang terjadi, pemilik hotel langsung mendekati Gawi dan mengatakan, maaf, karena aku telah buta sebelumnya. Tolong jangan marah padaku. Kini Gawi langsung mengatakan, terima kasih untuk pujiannya. Aku mau kamar dan makanan terbaik di tempat ini. Sosok dari si pemilik hotel pun langsung akan menunjukkan semuanya. Saat ini Emma masih tampak kebingungan karena barang ini sungguh mahal. Singkatnya tibalah mereka di kamar mereka. Di sana terlihat sangat mewah sekali. Emma langsung berbaring begitu saja, seperti berbaring di atas awan. Di sini Gawi menanyakan kepada Emma, kenapa Emma sangat bahagia. Sebelumnya, Emma tidur di mana? Emma kemudian mengatakan, ketika dia beruntung, dia bisa diam-diam tidur di kandang babi, kandang sapi, atau kandang ayam. Ketika sedang tidak beruntung, dia akan tidur di pinggir jalan. Tapi tidur di pinggir jalan juga ada manfaatnya, di mana Emma bisa melihat bintang di langit ketika dia menengadah ke atas. Dengan kondisi ini, membuat sosok dari Gawi benar-benar sangat tak menyangka dengan jawaban Emma itu. Dia kembali teringat akan adiknya, di mana dulu saat dia miskin dia merasakan semuanya. Saat itu Gawi berjanji, dia akan terus menghasilkan banyak uang dan membangun villa besar untuk adiknya itu. Adiknya benar-benar mempunyai sifat yang sama seperti Emma ini. Saat ini Emma pun mengatakan kepada Gawi, walaupun kau sangat berbeda dari pahlawan kebajikan dalam pikiranku, tapi aku yakin kau pria yang baik. Kini dengan lantang Gawi mengatakan, sebuah kepahlawanan tidak berguna pada saat ini. Untuk melindungi orang-orang yang kau sayangi atau menyelamatkan dunia, hanya ada satu cara yang paling efektif, yaitu dengan menggunakan uang ini. Setelah itu, mereka berdua pun mulai menyantap makanan yang terlihat sangat enak sekali. Emma di sini langsung mengatakan, pahlawanku, kita tak bisa menghabiskan uang dari menjual pedang seperti ini. Ini terlalu boros. Mendengar hal ini, Gawi pun mengatakan, jangan khawatir. Ini semua ada dalam rencanaku demi menyelamatkan dunia. Saat ini terjadi, Gawi juga berkata dalam hatinya, aku ingat pengurus pegadaian dan penginapan menyebut raja itu samar-samar. Dia pasti penguasa yang mengendalikan tempat ini. Orang-orang semacam ini benar-benar tak bisa dicapai oleh orang biasa. Jadi, Gawi harus membuat dirinya menjadi seorang bangsawan. Hanya cara ini yang bisa membuat Gawi memasuki lingkaran aristokrat. Dan dia punya akses langsung untuk peluang bisnis yang menguntungkan. Dan raja itu adalah batu pijakannya. Tapi, bagi Gawi di sebuah tempat yang jauh dan tanpa bakat, mendeklarasikan diri adalah cara yang paling bodoh. Akan lebih baik untuk membawa acara besar di kota ini yang akan cukup untuk membuat raja itu datang padanya dengan sendirinya. Sebelum itu, Gawi juga akan periksa secara menyeluruh keadaan ekonomi di kota ini. Kemudian, Gawi mengatakan kepada Emma untuk terus tertidur, dan mereka akan berusaha untuk melakukan sesuatu lagi di keesokan harinya. Emma pun
kini melakukannya. Sementara itu di tempat berbeda di Kastil Moonraker, kita pun diperlihatkan dengan sebuah keadaan yang sangat mengerikan sekali, di mana Tuan Penguasa tampaknya sedang melakukan sesuatu terhadap anak buahnya. Tuan Penguasa mengatakan, kau sudah berlutut dalam waktu yang lama, kau pasti lapar. Ya, pria ini merupakan Khon Mortak dari Kerajaan Buaya. Dia saat ini akan memberikan sesuatu kepada anak buahnya. Anak buahnya kini mengatakan, Khon, ini, aku tak bisa. Aku hanya mengumpulkan 800 koin buaya emas di pajak kota bulan lalu. Tapi, aku benar-benar mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya. Orang-orang miskin itu akan diperas sampai tidak tersisa. Khon pun kini mengatakan, apakah kau ingin membuatku menahannya sepanjang waktu? Anak buah kembali mengatakan, tidak begitu maksudku. Ya, aku akan makan daging disantap oleh Khon di sana. Daging itu tampaknya daging yang sangat aneh sekali. Kemudian, sosok dari Khon mengatakan kepada anak buahnya, duduklah. Itu adalah daging kerbau yang dibesarkan di Danau Cermin 30 bulan. Ini daging yang terbaik, bukan? Mau tidak mau, si anak buah pun membenarkan hal itu. Dia mengatakan jika daging itu sangat enak dan makan daging yang sangat lembut sekali. Kemudian, daging-daging lain mulai dipersiapkan oleh Khon di sana dan santapan ini benar-benar hangat sekali. Dengan mendapati hal ini, membuat anak buah kini mengatakan, Khon, daging ini sangat enak, tapi aku tak mampu makan sebanyak ini. Kini Khon mengatakan, aku mengerti, sangat sulit untuk mengumpulkan 2000 koin buaya emas dipajak setiap bulannya. Tapi, aku ingat saat kau menjadi wali kota, kau membuat sebuah janji kepada aku. Kau tahu bukan, apa yang paling kubenci adalah orang-orang yang mengkhianati kepercayaanku. Yah, aura ketakutan benar-benar terpancar di tempat itu. Khon di sana juga menegaskan, jika kau bisa menghabiskan daging ini dalam waktu 15 detik, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tapi, jika kau tidak bisa, kau akan segera mendapatkan sesuatu. Yah, sesuatu itu benar-benar mengerikan, di mana saat ini anak buah ternyata telah ditempatkan di titik tengah, di mana di bawahnya terdapat buaya yang sangat mengerikan sekali. Buaya duri, lapis baja, yang siap menyantapnya. Buaya-buaya ini sangat ganas sekali dan mau tidak mau, si anak buah harus bergegas untuk menyantap daging itu secepat mungkin, sebisanya. Ya, kali ini juga, sesuatu benar-benar dirasakan sangat bahagia oleh Khon ini. Dan tentu saja, si anak buah tadi tak mampu menyelesaikan misinya dan harus disantap oleh para buaya yang lapar itu. Sementara itu, pada saat ini, Khon juga telah ada satu anak buah lainnya yang tidak becus, yang telah menghabiskan 20.000 emas lebih, yaitu 25.000 koin buaya emas dalam satu kedipan mata. Tak lain tak bukan, sosok itu adalah si Nona Dopaka. Di sana Nona Dopaka sangat ketakutan sampai kencing di dalam celana. Dopaka mengatakan, itu pedang itu yang kubeli, sumber sihir yang luar biasa, tidak bisa diukur dengan uang. Dopaka sangat menjamin itu dimiliki oleh seorang bangsawan dari tempat yang jauh bernama Baron. Dengan mengetahui hal ini, membuat Khon mengatakan jika ini sedikit menarik. Dia menyuruh hantu bayangannya untuk temukan mengenai sosok Baron Gardron ini. Si hantu bayangan pun bergegas melakukannya, dan kini juga statement tegas diberikan oleh Khon kepada si Dopaka. Jika perkataanmu itu salah, kau akan segera mendapatkan akibatnya. Sementara itu kita kembali diperlihatkan dengan si Gaoi yang kini mengatakan kepada Emma, patuhlah kepadaku. Emma tidak mau melakukannya. Namun Gaoi mengatakan, pemandu suci harus memenuhi kebutuhan pahlawan. Bukankah kau bilang begitu? Emma pun kini mengatakan, aku bisa menyetujui permintaanmu yang lain tapi tidak untuk ini. Namun Gaoi tetap memaksa karena Emma tak akan mampu menolak ini semua. Setelah itu, ketika sedang mandi, Emma merasakan ada sebuah binatang yang ada di dalam kamar mandinya, sehingga dia berteriak meminta tolong. Saat ini Emma menyadari jika itu mungkin sebuah hewan. Namun sosok pemilik hotel kemudian mengatakan jika itu bukanlah sebuah binatang tapi pita api. Mereka merupakan makhluk unik dari Infernal atau di tenggara kota ini. Tubuh mereka sangat panas sekali. Menempatkan 5 air di dalam kolam yang sangat besar dapat memanaskan air hingga mendidih. Hanya satu saja yang bisa memanaskan air hingga suhu yang paling nyaman. Kini pemilik hotel juga menambahkan, dan mereka
sama sekali tidak agresif atau beracun. Sebaliknya, mereka bisa membersihkan kotoran di kamar mandi. Jadi santai dan nikmatilah. Bagaimana mungkin saya bisa menipu tamu saya yang paling terhormat ini? Dan dengan kondisi ini membuat Goi berkata dalam hatinya, makhluk-makhluk unik seperti ini ada. Jika aku bisa membawa mereka kembali ke dunia asli, aku bisa menggunakan mereka sebagai gimmick untuk membuka hotel air panas khusus. Itu pasti akan populer. Dunia lain ini penuh dengan peluang yang bisnis. Sesaat kemudian Goi langsung berbincang lagi dengan si pemilik hotel. Pemilik hotel kini menanyakan kepada Goi, Lord Garden, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Dalam hatinya, pemilik hotel ini berkata, akhirnya, seorang bangsawan muda yang normal dan kaya, saya harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap secara seluruhnya. Lalu, buat dia jatuh cinta padaku dan dengan sukarela menjadi dompetku. Saat ini, si wanita terus mencoba untuk menggoda Goi, namun Goi tidak lengah sedikit pun. Dan dia tidak mau langsung menyetujui semuanya. Dia kemudian bertanya kepada wanita itu, siapa namamu sebenarnya? Pemilik hotel kemudian mengatakan jika dia bernama Liulan. Dia pemilik tempat ini. Kini Goi meminta kepada Liulan untuk menceritakan semuanya tentang kota ini. Liulan mulai mengatakan, kota ini disebut sebagai kota buaya. Ini merupakan kota pantai paling tenggara di kerajaan Teluk Buaya. Kota ini dikelilingi oleh sungai-sungai dan rawa-rawa yang bersilang-silang dan dihuni oleh buaya-buaya yang ganas, maka disebut sebagai kota buaya. Konon bahwa keluarga kerajaan ini bermula dari kota kecil ini dan secara bertahap meluas. Goi lantas mengatakan, aku melihat, jadi itu sebabnya mereka menggunakan buaya sebagai simbol nasional mereka. Selain buaya, apakah ada makanan istimewa lain di tempat ini? Liulan mengatakan, untuk makanan spesial lainnya adalah nasi rawa. Meskipun kerajaan Teluk Buaya merupakan negara kecil dan jarang penduduk di tepi benua, datarannya yang lembab punya data pasang surut luas yang cocok untuk menanam padi rawa. Beras rawa dapat diproses menjadi buah-buahan rawa yang 3 kali lebih besar dari buah-buah beras biasa dan lebih ramping, dengan rasa yang lembut, manis dan harum. Ini merupakan beras dengan kualitas terbaik. Ini adalah makanan yang hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan. Dengan mendengar hal ini membuat Goi mengatakan apakah itu benar. Liulan membenarkan hal itu. Liulan menambahkan, dikatakan bahwa 1/5 dari produksi padi rawa tahunan kerajaan Teluk Buaya disediakan untuk keluarga kerajaan dan kaum bangsa. Sedangkan 4/5 sisanya dijual dengan harga tinggi kepada kaum bangsa dan bangsawan negara lain. Sedangkan untuk orang-orang biasa, mereka makan gandum murah yang diimpor dari negara tetangga, seperti jagung kering. Namun di kota Buaya, sebagian besar orang bahkan tak mampu membeli jagung kering dan hanya bisa makan dekatan padi. Singkatnya, negara dan kota ini, keduanya busuk. Kini Goi mengatakan, meskipun warga kota ini sangat miskin, sehingga hanya bisa makan dekade, Nona Liulan tetap bisa menjalankan penginapan mewah di sini. Apakah kau punya skill yang bagus dan punya relasi yang baik? Kini Liulan mengatakan, tidak ada ketampilan yang bagus dariku. Jujur saja, alasan aku memilih untuk membuka penginapan mewah di kota terpencil ini adalah karena dekatnya dengan Infernal Atoll. Goi mendengarnya berkata, Infernal Atoll, apakah itu habitat dari pita api ajaib yang kau sebut sebelumnya? Kini sosok dari Liulan mengatakan, ya, tapi makhluk yang benar-benar ajaib di pulau itu bukanlah pita api, tapi lebih banyak makhluk unik dari atol neraka, juga makhluk api paling kuat yang dikenal di benua ini, burung pipih, naga berbulu cair. Mereka tinggal di danau magma ribuan derajat di kawah kabupaten dan menggunakan keajaiban api alami mereka yang sangat kuat untuk terus-menerus memanaskan urat-urat bumi. Menjaga gunung berapi di pulau ini dalam kondisi hampir letusan, bahkan laut ini sangat panas karena gunung berapi itu. Dan masing-masing bulu mereka mengandung sihir api yang kuat. Toko yang terbuat dari sebuah bulu dari burung pipi naga berbulu cair dewasa dianggap dapat mengeluarkan sekitar 20.000 hingga 30.000 mantra sihir api tingkat master. Goi mendengarnya kembali berkata, karena itu mereka yang ingin bulu burung dragon sparrow yang berbulu cair harus datang terlebih dahulu ke tempat buaya ini, kota yang paling dekat dengan Infernal Atoll. Dan istana Jetmu adalah satu-satunya penginapan yang layak di sini. Jadi, mereka tak punya pilihan selain tinggal di tempatmu. Liulan membenarkan hal itu. Namun, ada 2 jenis orang yang memilih tinggal di tempat ini. Yang pertama
adalah kelompok tentara bayaran kerajaan yang secara langsung berafiliasi dengan kerajaan besar. Didukung oleh keluarga kerajaan, mereka secara alami adalah yang paling murah hati. Yang kedua adalah tim petualang tingkat tinggi. Beberapa di antaranya disponsori oleh para bangsawan. Beberapa orang ini memperkuat kemampuan sihir kelompok mereka, dan orang-orang ini biasanya juga tidak kekurangan uang. Tapi, saya tetap meremehkan bahaya burung pipi naga berbulu cair ini. Bahkan, kelompok mercenari kerajaan dan tim petualang tingkat tinggi, makhluk sosial tingkat epic, Molten Blue Dragon Sparrow juga sangat berbahaya. Bahkan tim yang berpengalaman juga menderita kerugian besar dan membutuhkan waktu istirahat yang panjang. Jadi mereka hanya datang 2 kali setiap tahun. Petualang biasa tak mampu tinggal di sini, dan seiring berjalannya waktu, usaha saya semakin menjadi tidak menguntungkan. Defisit Jet Palace sekarang telah melebihi 100.000 buah emas. Jika ini terus berlanjut, Jet Palace harus dihiburkan kepada dewa itu. Mendengar hal ini, Goi mengatakan, bisakah kau menceritakan tentang dewa itu, Nona Liulan? Aku sudah mendengar gelar itu berapa kali dalam perjalanan ke sini. Aku sangat penasaran. Liulan kemudian mengatakan, tak perlu banyak untuk dikatakan, dewa itu adalah paman dari Raja Kerajaan Teluk Buaya, Count Mephisto. Kota Buaya merupakan salah satu wilayahnya. Kini juga, seakan-akan gadis itu mencoba untuk berdalih tidak mau membahas itu. Di sini juga dengan tegas, Liulan mengatakan kepada Goi, Tuan Gordon, aku sarankan satu hal kepadamu. Di tempat kota buaya lebih baik jangan bertanya tentang Count Mephisto dan cobalah menghindari orang-orang yang tidak penting. Atau jika Anda tak memaksa, Anda mungkin akan terbunuh. Mengetahui hal ini, Goi kemudian mengatakan kepada Nona Liulan, saya pasti akan memperhatikan saranmu itu. Namun, dalam hatinya Goi pun berkata jika itu hanyalah bercanda saja. Goi menyadari akan satu hal, di mana semakin berbahaya lingkungan, semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti yang terjadi pada berlian darah Afrika Selatan di akhir abad ke-20. Bahaya selalu menjadi teman uang, tapi untuk jadi, Goi tetap perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan. Setelah itu, terjadi perbincangan antara Goi dan juga Emma. Goi menanyakan, kemampuan seperti apa yang mungkin dimiliki oleh Goi ini di dunia ini. Emma pun kemudian langsung mengatakan, pertama, doktrin asli dari Sekte Takdir mencatat bahwa ketika dunia menghadapi krisis apokalip, 5 pemberani hebat, kebaikan hati, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan iman dapat dipanggil dari dunia lain. Kemudian, setiap para pemberani memiliki seorang pemandu yang suci yang bertanggung jawab untuk memanggil dan membimbing mereka. Sang pemandu suci, serta kitab bimbingan suci mereka sendiri, senjata suci, dan sistem kekuatan yang unik. Selama kau mengikuti catatan-catatan di buku-buku bimbingan suci itu, masing-masing dan menyelesaikan ujian-ujian selangkah demi selangkah, kamu kemudian akan mendapatkan sesuatu kemampuan yang sesuai denganmu. Akhirnya kalian yang berlima itu melakukan perencanaan dan bertemu di sebuah pertemuan yang ditakdirkan, bergandengan tangan untuk menyelamatkan dunia. Goi tidak paham dan berkata, jadi, kemampuan apa yang aku miliki? Emma kemudian mengatakan jika dia tidak tahu pasti. Goi mendengar ini lantas marah karena telah menghabiskan banyak waktunya. Emma kemudian mengatakan apa yang bisa aku lakukan. Bab pertama dari kitab bimbingan baik hati berkata, untuk membantu 100 orang yang dalam kesulitan dengan tanpa egois. Dan kemudian kau dapat mendapatkan pengakuan dari senjata suci yang baik hati, pedang raja yang baik hati. Mengenai kemampuan apa yang akan kau peroleh setelah mendapatkan pengakuan tidak dapat dikatakan. Emma juga mengatakan kepada Goi jika Goi tidak dapat membuka lembaran itu dengan paksa. Goi pun kini berkata, sepertinya aku masih perlu mendapatkan kembali pedang itu secepat mungkin agar ini semua berjalan lancar. Goi juga berkata dalam hatinya, namun tugas membantu 100 orang yang dalam kesulitan dengan tanpa egois terlalu bodoh. Saya merupakan seorang kapitalis. Sebagai seorang kapitalis, aku adalah personifikasi dari modal, dan modal hanya punya satu naluri untuk terus menumbuhkan dirinya dengan menggunakan nilai surplus sebagai makanan. Jadi, apa yang dipikirkan kultus takdir ini yang menilai saya sebagai pemberani yang baik hati itu sedikit tidak apa-apa. Kemudian Emma mengatakan kepada Goi, meskipun aku tidak mengikuti kitab bimbingan baik saat ini, jadi aku tak bisa mendapatkan langsung kemampuan brave yang baik, tapi sebagai pemandu suci, aku punya sihir penyembuhan dan sihir kontrak. Aku akan melindungimu, pahlawanku. Dan dengan mendengar adanya penyembuhan sihir dan juga sihir kontrak membuat Goi kini mengatakan, apakah sihir kontrakmu itu dapat digunakan antara manusia dan objek? Emma membenarkan hal itu. Dan kini Goi mengatakan, setelah menjadikan kontrak, dapatkah seorang mengambil barang tersebut kapan saja di mana saja? Emma mengatakan, iya,
dan barang-barang yang dikontrakkan akan disimpan di laut kesadaranmu. Lautan kesadaran itu seperti ruang spiritual unik yang dimiliki oleh para pemberani terpilih. Ruang ini dapat dipikirkan sebagai ruang penyimpanan yang tak terlihat yang portable. Terhubung dengan kesadaranmu, jadi kau dapat mengakses barang-barang yang tersimpan sesuai keinginan. Namun, berapa banyak yang dapat ditampilkan oleh laut kesadaran itu masih tidak tahu pasti. Itu tergantung pada kekuatan yang terkandung dalam objek yang dikontrakkan. Jika Goi berkontrak dengan senjata suci legendaris seperti pedang raja yang baik hati, laut kesadarannya tidak akan mampu menahan apapun lagi. Kemudian Goi mengatakan, lalu bagaimana jika saya berkontrak dengan koin emas, berapa banyak yang bisa saya simpan? Emma pun kini mengatakan, sesuatu seperti koin emas yang tidak punya kekuatan sihir, Anda mungkin dapat menyimpan ratusan juta. Goi sangat senangkan hal itu karena ini merupakan sebuah tujuannya. Dia akan segera mengajak Emma untuk melakukan pengontrakan. Namun Emma mengatakan, pahlawanku, kau tidak bercanda bukan? Ruang di laut kesadaran sangatlah berharga, bukankah buang-buang untuk menyimpan uang saja? Goi pun kemudian menegaskan kepada Emma, uang ini adalah dana awal untuk menyelamatkan dunia. Dan apakah kita dapat menebus pedang raja yang baik hati tergantung pada koin emas ini. Jadi, uang ini harus disimpan di tempat yang benar-benar aman. Emma pun mengerti akan hal ini dan akan segera memulai proses pengontrakan. Dia mengambil pisau sehingga membuat Goi tampak ketakutan apa yang kau lakukan. Emma kemudian mengatakan, ritual kontrak membutuhkan kontraktor untuk mengoleskan darahnya sendiri pada objek yang dikontrak. Jika tidak dikontrak, tidak dapat dibuat. Dengan kata lain, ini harus dibayar dengan darah dari sosoknya Goi. Goi pun kini mengatakan, maksudmu adalah aku harus menggunakan darahku untuk melapisi 2000 koin emas ini agar menaruhnya di laut kesadaran. Emma membenarkannya. Kini Goi menanyakan kepada Emma apakah Emma benar-benar paham tentang ilmu sihir penyembuhan. Emma membenarkan itu, namun dia mengatakan, tapi sihir penyembuhanku hanya bisa menyembuhkan luka, tak bisa menciptakan darah. Jadi, jika kau kehilangan darah terlalu banyak, aku tak bisa membantumu. Kini Goi mengatakan, berarti dunia ini punya sihir. Harusnya ada ramuan regenerasi darah bukan? Emma membenarkan hal itu. Namun, ramuan itu adalah barang yang sangat mewah. Sebotol kecil harganya belasan koin emas. Mereka mungkin tidak menjualnya di kota terpencil seperti ini. Goi kemudian mulai memikirkan sebuah ide dan dia pun dapat sebuah ide di mana pertama, mereka akan menemukan baskom yang dapat menampung semua koin emas ini, lalu diisi dengan air, lalu tuangkan semua koin emas ke dalam baskom itu. Dan setelah itu lukai tangan dari Goi, biarkan molekul darah menyatu sepenuhnya di dalam air dan merendam setiap koin emas itu. Kini, Goi bergegas melakukan itu dan meminta si Emma bersiap menggunakan sihir penyembuhan untuk dirinya. Namun tiba-tiba, Emma pusing karena dia takut akan darah. Emma pun kini tak sadarkan diri dan Goi tampak panik. Dia langsung mencoba menghentikan pendarahannya dengan sesuatu. Saat ini Goi mencoba untuk membangunkan Emma itu, namun sayang Emma tak kunjung bangun dan terpaksa Goi langsung memberikan sebuah nafas buatan untuk membangunkannya. Saat ini Emma pun bangun seketika dan setelah bangun dia mengatakan kepada Goi jika mereka seharusnya tidak melakukan hal yang semacam ini. Namun Goi mengatakan ini demi kesembuhannya, demi penghentian darahnya. Emma mengerti akan hal itu dan kini proses penyembuhan pun dilakukan oleh Emma dan itu benar-benar berhasil. Goi pun kini berkata dalam hatinya, benar-benar ada keajaiban di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka secara langsung. Jika aku bisa membawa gadis ini kembali ke duniaku, aku pasti bisa mendapatkan keuntungan di bidang kedokteran. Jika orang yang punya sihir penyembuhan ini juga langka di dunia ini, aku tak bisa mencari keberuntungan. Sepertinya, aku harus menang atas gadis kecil ini. Kemudian Goi mengatakan kepada Emma, baiklah sekarang gunakan sihir kontrak pada saya dan koin emas. Kini Emma mengatakan serahkan pada aku. Proses pun dimulai begitu saja. Dan singkatnya kontrak sudah selesai. Saat ini pahlawan benar-benar telah terkontrak dengan koin-koin emas ini disimpan di lautan kesadaran si Goi. Goi pun kini merasakan sesuatu yang sangat di luar dugaan. Merasakan kekayaan yang begitu tidak terbatas pada tubuhnya. Rasanya tubuhnya diisi dengan uang. Goi seolah-olah merasakan keberadaan setiap koin emas di tubuhnya ini. Goi kemudian mengatakan, di dunia asli, meskipun aku punya aset yang berharga ratusan miliar, itu tetap hanya angka-angka yang tidak berharga bagiku. Dan sekarang koin emas ini seperti daging dan darah yang membentuk tubuhku. Aku merasa seperti aku benar-benar menyatu dengan mereka. Aku mengambil kembali penilaianku sebelumnya terhadap tempat ini. Dunia ini benar-benar hebat. Singkatnya, di hari berikutnya, kita pun diperlihatkan dengan Goi dan juga Emma yang akan melakukan aksi mereka di hari ini. Goi sadar akan satu hal,
di mana pemilik hotel sebelumnya mengingatkannya malam kematian bahwa kota ini tidak sangat aman. Jadi mereka akan membeli beberapa perlengkapan pertahanan diri dan obat-obatan. Goi dan juga Emma pun kemudian langsung pergi ke sebuah toko. Di sana, Goi mengatakan kepada pemilik toko, "Bos, apakah Anda punya ramuan regenerasi darah?" Penjual mengatakan, "Ya Tuhan, waktu yang sangat tepat. Aku baru saja menerima sejumlah ramuan regenerasi darah berkualitas tinggi dari Secret Stream City kemarin. Harap tunggu sebentar." Di kondisi yang semacam ini, penjual berkata dalam hatinya, pakaian dan penampilan bocah ini seperti bangsawan yang buruk. Dia seperti sering menghabiskan uang dengan tidak penting. Aku akan mencari keuntungan darinya. Kemudian, penjual mengatakan, "Ini adalah set 3, hanya 5 gold cross untuk 3 botol. Bagaimana menurutmu? Ini penawaran yang bagus, bukan?" Kini, Goi tahu jika ini tidaklah mahal. Kemudian penjual kembali menambahkan, ramuan regenerasi darah ini sangat penting untuk dibawa ke rumah. Perjalanan dan petualangan wajib dimiliki. Bagaimana dengan ini? Karena kamu merupakan pelanggan pertama aku hari ini, aku akan memberikan Anda diskon lagi 30 botol ramuan regenerasi darah berkualitas tinggi hanya dengan 45 gold cross saja. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang juga. Di tengah kondisi yang ada, Goi kemudian mengatakan, "Tunggu dulu. Jika ini benar-benar ramuan beregenerasi darah berkualitas tinggi, harga ini tidaklah mahal. Tapi bagaimana jika tidak?" Sosok penjual pun kini mengatakan, "Aku tak mengerti maksudmu." Kini, Goi langsung mengatakan, proses produksi ramuan regenerasi darah sangat rumit dan melebihi kebutuhan. Dan mereka rentan terhadap kerusakan selama penyimpanan dan pengangkutan, yang menyebabkan penurunan kualitas. Perbedaan harga antara berbagai kualitas ramuan regenerasi darah sangatlah besar. Tapi, metode untuk mengidentifikasi kualitas ramuan regenerasi darah sangat sederhana. Semakin cerah warna merah dari ramuan tersebut, semakin tinggi kualitasnya. Sebaliknya, semakin rendah kualitasnya, semakin gelap warnanya. Anda ini dengan sengaja menggunakan botol kristal merah darah yang indah sebagai wadah untuk menyembunyikan kelemahan karakteristik ramuan tersebut, sehingga mereka tampak merah terang. Selain itu, masa simpan dari sebanyak ramuan regenerasi darah adalah sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun, semakin lama waktunya, semakin buruk efek regenerasi darahnya. Lebih lagi, ramuan regenerasi darah yang sudah kadaluarsa mengeluarkan bau darah yang kuat dan berdarah-darah. Dan Anda sengaja menempatkan pembakar dupa di depan meja untuk menutupi bau darah tersebut. Kesimpulannya adalah ramuan regenerasi darah yang sudah kadaluarsa dan tidak berkualitas yang Anda jual mungkin bahkan tidak punya efek 10 dari ramuan regenerasi darah biasa. Berani sekali kau menjual ramuan-ramuan yang sangat buruk ini di tokomu. Kini penjual pun sangat ketakutan dan mengatakan, Kenapa kau mengetahui ini semua padahal kau seorang bangsawan?" Dengan segala yang terjadi ini, membuat Goi kemudian beralasan jika dia tahu akan hal ini karena dia melakukan riset terhadap produk yang akan dia pilih. Dengan segala yang terjadi, Goi juga mengatakan kepada penjual itu, "Trik-trikmu itu semua adalah taktik kelas rendah. Para Mercedes bayaran dan petualang yang terkecoh mungkin punya latar belakang kerajaan yang kuat atau merupakan tim petualang yang terkenal. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika mereka mengetahui akan rahasia busukmu ini. Dan alasan kau masih berani melakukan hal ini jika saya tidak salah adalah karena Anda berencana untuk mencari keuntungan besar selama musim perburuan bulu ini, dan kemudian melarikan uang-uang ini." Dengan segala yang terjadi membuat penjual sangat ketakutan sekali. Dia tidak mau dilaporkan akan ini semua. Dia tahu pajaknya belum cukup untuk 2 bulan dan jika terus berlanjut dia akan mati. Dia memohon ampunan dari Goi di tempat itu. Saat ini Goi langsung mengatakan, "Jika kau bisa memberikan barang yang memuaskanku, maka 30 buaya emas ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, hidupmu merupakan milikku." Kali ini penjual mengerti akan hal itu dan akan segera memberikan barang yang dimaksudkan oleh si Goi itu. Barang-barang tersebut pun diberikan oleh penjual kepada Goi dan ini adalah asli. Goi pun bergegas untuk membungkusnya. Kali ini penjual mencoba mengatakan kepada Goi, "Ramuan ini bernilai total 120 emas. Tuan, bisakah Anda membayar sedikit lebih mahal lagi? Aku akan rugi dengan harga yang kau berikan." Goi yang mendengar ini kemudian langsung berkata, "Prinsipku adalah saat membeli barang adalah ganti rugi 10 kali lipat untuk yang palsu. Lagi pula 30 gold cross sudah sedikit lebih tinggi dari harga utama ramuan-ramuan ini, jadi Anda tidak akan rugi. Atau haruskah aku berbicara dengan Mephisto kecil dan meminta dia membayar?" Dengan kondisi yang ada membuat penjual berkata dalam hatinya, "Mephisto kecil, orang ini benar-benar bisa memanggil itu dengan sangat intim sekali. Sepertinya dia punya hubungan yang dekat dengannya itu, dan pasti juga seorang bangsawan yang liar." Penjual pun kini ketakutan dan menerima segala hal yang dilakukan oleh Goi ini.
Goi pun juga akan menyita semua barang-barang palsu yang dimiliki oleh si penjual ini. Si Goi benar-benar meninggalkan tempat itu dengan keuntungan yang sangat strategis. Di sini perlu diketahui satu buaya emas itu 700 buaya perak. Satu buaya perak, 700 buaya tembaga. Kemudian Goi dan juga Emma mendapatkan beragam peralatan lainnya dan juga alat tempur untuk mereka miliki. Dan mereka mendapatkan itu dengan harga yang murah. Dengan segala yang terjadi, Emma kemudian langsung mengatakan kepada Goi, "Pahlawanku, mengapa setelah hanya berbicara beberapa kata dengan mereka, mereka bersedia menjual barang kepadamu dengan harga yang sangat murah?" Kini Goi menangis ketika ini karena dia tahu sudah lama sekali dia tidak menemukan metode pemasaran yang sangat primitif dan murni seperti ini. Berbeda sekali dengan dunia aslinya. Goi tahu bahkan trik-trik kecil mereka yang tampak cerdas ternyata sangat kecil dan menggemaskan di mata Goi. Kemudian juga Goi menegaskan kepada Emma ini seperti kesepian para dewa yang dirasakan oleh si Goi karena kesedihannya ini. Setelah itu, mereka berdua kembali melangkah. Dan saat ini, sosok dari Baron alias Goi menyadari akan satu hal, kota ini benar-benar dikeringkan oleh Count Mephisto itu. Dan ketika melangkah, mereka melihat adanya sebuah kejadian besar yang ada di hadapan mata mereka. Saat ini, seorang tentara tengah menangkap seorang bocah. Di sana tentara itu mengatakan, "Dasar brengsek sialan, berani membeli gandum tidak resmi tepat di bawah komandoku. Apakah kau ingin menghabisi dirimu sendiri?" Tentara juga menambahkan, "Kau harus tahu aturan resmi ini. Kau hanya boleh membeli gandum resmi, itu memang menjadi aturan kita." Bocah mengatakan, "Jika gandum resmi sangat mahal dan mereka tak mampu membelinya." Tentara mengatakan, "Orang miskin yang tak sanggup membeli gandum resmi harus kelaparan saja, tidak boleh untuk menyalahi aturan. Kami tidak peduli dengan segala hal, kami bisa membunuh ratusan bahkan anak-anak tanpa pengecualian." Saat ini Emma benar-benar kesal mendengar statement itu. Dia mencoba untuk menghentikan, namun Goi mengatakan, "Kita belum cukup kuat saat ini dan tidak boleh terlalu gegabah." Kini juga Goi mengatakan jika dia punya rencana khusus untuk melakukan ini semua, melakukan penyelamatan terhadap bocah itu. Singkatnya, saat ini para petugas akan segera mengeksekusi bocah itu di tempat itu dengan cara menghilangkan satu tangannya untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Si tentara juga mengatakan jika ini akan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua petani yang ada. Aksi pun akan segera dilakukan, namun seorang menghentikan aksi ini. Dengan segala yang terjadi, membuat tentara itu terkejut siapa yang berani menghentikan eksekusi mereka. Itu merupakan Emma dan juga Goi. Saat ini, mereka berpura-pura menjadi sebagai orang bangsawan yang sangat tinggi sekali. Saat ini juga, tentara mengatakan kepada Goi itu, "Siapakah kalian yang beraninya mengganggu eksekusi kami?" Kini Goi langsung mengatakan kepada Emma, "Pria ini terlalu berisik, aku tak mau bicara dengannya. Emma, kau urus saja." Emma kemudian mengatakan kepada tentara itu, jika ini merupakan tuan dari penguasa Tong Tian City, Baron Gordon. Baron menyukai anak laki-laki ini dan ingin mengambilnya kembali sebagai pelayan. Saat ini si bocah pun mengatakan jika dia tidak ingin menjadi pelayan bagi para bangsawan, dia lebih suka dipotong tangannya, namun tamparan keras dikeluarkan oleh si Baron di tempat itu. Baron menegaskan dengan lantang, "Tidak ada seorang pun yang dapat menolak yang kuharuskan. Jangan sampai kau membuatmu terbunuh sendiri." Dalam kondisi yang semacam ini, tentara itu berkata dalam hatinya, "Kota Tongtian sebenarnya belum pernah mendengar itu, tapi jika melihat dari baju, pakaian, dan tindakannya, dia pasti seorang bangsawan yang tidak boleh dipermainkan. Dan aku mendengar banyak bangsawan pria yang punya hobi menjijikan, menganiaya anak laki-laki. Aku mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk memberikannya bantuan." Tentara itu kemudian mengatakan, "Karena Baron berharap untuk anak muda ini, aku akan melakukannya." Kini juga, si tentara mengatakan kepada bocah itu, "Anggaplah dirimu beruntung karena diperhatikan oleh sang Baron. Namun jangan merayakannya terlalu awal, karena jika jatuh ke tangan bangsawan yang sesat ini, kau mungkin akan mati dengan cepat." Kini, bocah itu kembali ditindas oleh tentara itu, namun dengan kondisi yang dilakukan oleh sosok tentara, membuat si Baron kini mengatakan, "Aku pikir aku telah mengatakannya bahwa bocah ini milikku." Tamparan keras dikeluarkan lagi oleh Baron di sana dan langsung memukul tentara itu, sehingga membuat banyak orang terkejut akan hal ini, termasuk bocah itu. Goi kemudian dengan lantang mengatakan di sana, "Berani sekali kau menginjak barang-barangku dengan kaki kotormu itu." Tentara kini mengatakan, "Tidak, bukan seperti itu. Mohon maaf, aku benar-benar tidak bermaksud." Tanpa diduga, tentara juga menatap ke arah gadis yang ada di samping si Goi itu. Kini Baron mengatakan, "Kau ini telah menatap wanitaku. Kau benar-benar sudah membuatku kehilangan akal sehat.
Aku katakan kepadamu, satu tamparan untuk setiap tatap. Katakan padaku berapa kali kau menatapnya. Kini tentara mengatakan jika dia hanya memandang sekali saja. Namun sayangnya Goi tidak puas. Goi mengatakan kepada seluruh orang yang ada di sana berapa kali dia menatap. Kini para petani mengatakan jika dia menatap sebanyak 5, 10, bahkan 15 kali. Dengan segala yang terjadi, tentara ini sangat ketakutan dengan aksi orang-orang liar ini. Namun sayangnya, Goi kemudian mengatakan, angka 100 tidak terlalu kusukai, jadi 99 kali saja. Namun tentara itu kemudian mengatakan, aku ini orangnya Count Mephisto, kau tidak bisa melakukan apapun kepadaku. Baron yang mendengar ini lantas berkata, jika kau tahu punya bawahan seperti ini, kau mungkin akan menjadi mayat sekarang ini. Selain itu juga, aku tak akan melakukan ini sendiri, itu hanya akan mengotori tanganku. Baron tanpa pikir panjang mengatakan kepada masyarakat, satu buaya perak untuk satu tamparan. Siapa saja yang ingin datang, dapatkanlah sekarang juga. Semuanya pun maju seketika dan langsung menampar tentara itu dengan gesitnya. Dengan segala yang terjadi membuat Baron berkata dalam hatinya, seperti kata pepatah, ada keamanan dalam angka, mudah untuk mendapatkan keuntungan dan melimpahkan kemarahan mereka. Waktunya bagi pemungut pajak yang bertingkah liar seperti ini mendapatkan penderitaan mereka. Saat ini, Goi juga ingin mengetahui pendapat dari Mephisto tentang apa yang dia lakukan ini semua. Dan tak disangka, si hantu bayangan tengah menatap itu dengan gesitnya, menatap akan keliaran dari Baron ini. Beberapa waktu kemudian, tibalah Baron di kediamannya. Saat ini dia mengatakan kepada bocah jika si bocah telah menjadi miliknya sekarang ini. Namun, bocah mengatakan jika dia tidak ingin menjadi budak dari bangsawan yang memperlakukan hidup seperti mainan. Jika dia memang ingin dijadikan sebagai budak, lebih baik dia dibunuh sekarang juga. Namun Goi mengatakan jika dia tidak akan membunuh bocah ini, karena dia akan kalah besar, dia akan rugi saja. Goi mengatakan jika yang dia inginkan adalah tubuh dan jiwa bocah ini. Si bocah benar-benar bingung dengan hal ini. Namun, si Goi alias Baron mengatakan jika dia akan mempekerjakan bocah ini sebagai karyawannya. Saat ini Goi dengan lantang memutuskan, aku akan segera untuk membangun kembali kejayaanku di dunia ini, membangun perusahaan G-ku di dunia lain ini, dan si bocah ini menjadi karyawan pertamaku. Goi juga senang karena di dunia ini tidak ada batasan usia kerja, dan langkah pertama untuk menjadi karyawan Goi pada saat ini adalah si bocah harus menjaga tubuh tetap bersih dan higienis. Kini dia dimandikan oleh si Emma itu. Dalam kondisi yang semacam ini, Goi juga tahu jika sebenarnya bocah ini merupakan bocah wanita, bukan laki-laki, sehingga membuat si bocah tampak terkejut bagaimana cara Goi mengetahui ini semua. Dengan segala yang terjadi, Goi juga kepikiran akan satu hal. Kenapa dia otomatis mengecualikan Emma sebagai karyawan pertamanya? Padahal, Emma mungkin merupakan jenis karyawan yang diimpikan setiap bos. Setelah itu, si bocah pun berhasil tampil lebih baik dan kelihatan paras cantiknya itu. Kemudian si bocah pun diberi makan oleh si Baron di sana sepotong kue. Saat ini, sosok dari si bocah pun tidak ingin memakannya lagi karena dia sadar akan satu hal di mana kakeknya mengatakan jika dia tidak layak makan makanan seperti ini karena itu akan merusak seleranya dan dia tidak boleh menerima bantuan. Mendengar hal ini, Baron kemudian mengatakan jika dia telah salah memahami sesuatu, ini tidaklah gratis. Saat ini, Baron mengatakan kepada sosok dari si gadis yang bernama Siang Pu itu, kue ini hanya pembayaran di muka. Jika kau bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang Count Mephisto, kau akan mendapatkan satu buaya perak sebagai hadiahnya. Bagaimana? Apakah kau mau melanjutkannya? Siang Pu mengatakan, tanya saja kepadaku, aku benar-benar kenal si bajingan Mephisto itu. Kemudian pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh sosoknya si Baron dan dia mendapatkan jawabannya, hingga dia menanyakan fetis dari Mephisto sekalian. Hal ini cukup membuat kaget Emma dan juga Siang Pu, namun sosok dari Baron menegaskan jika dia harus belajar sebanyak mungkin tentang Mephisto itu, agar dia dapat menanganinya dengan lebih sempurna. Kemudian Goi mengatakan kepada Emma jika dia telah mendapatkan undangan makan malam dari Mephisto dan dia harus segera pergi. Saat ini, Baron mengatakan kepada Emma, tinggallah di sini dan jaga karyawan pertamaku, aku akan segera kembali. Di tengah kondisi yang ada, Emma mencoba mencegah itu karena dia ingin ikut bersama dengan si Baron. Namun Baron mengatakan jika dia harus pergi ke sana seorang diri karena Emma tidaklah diundang. Tugas Emma adalah menjaga tempat ini. Namun sayangnya sebagai pemandu suci, Emma tetap memaksa. Emma mengatakan, aku mendengar dari apa yang dikatakan oleh Siang Pu, Count Mephisto adalah penjahat sejati. Pahlawanku, kau tak tahu ilmu bela diri atau sihir apapun, dan kau bahkan menjual senjata suci. Jika aku tak melindungimu, kau mungkin akan mati. Namun dengan tegas,
Sosok dari si Baron mengatakan kepada Emma, percayalah pada aku tidak akan mati seperti itu, aku akan kembali. Mau tidak mau, Emma harus melepaskan kepergian dari Baron itu. Dan ketika tengah melangkah seperti itu, sosok dari Liulan mengatakan kepada si Baron, sudah aku bilang padamu untuk jangan terlibat dengan Count Mephisto itu, dia sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Baron mengatakan, lalu, Nona Liulan, mengapa Anda begitu yakin jika saya tidak seberbahaya Count Mephisto itu? Ya, kini Baron melangkah dengan penuh kepercayaan diri, dan Liulan teringat akan perkataan dari Baron sebelumnya, di mana bahaya yang paling mematikan seringkali adalah bahaya yang tidak dapat dideteksi. Hal ini pun juga membuat Liulan sepertinya cukup menyukai akan sosok si Baron itu. Kita pun kembali diperiakan dengan Baron yang kembali berkata, yang tidak diketahui kebiasaan pertumpahan darah, kekhawatiran, dan peluang bisnis besar yang tersembunyi, semuanya sangat menarik sekali. Baron kemudian langsung menuju ke sebuah tempat. Dia akan segera naik ke perahu kecil yang di sana telah ada seseorang mengantarkannya. Tibalah Baron di tempat itu, di mana kesunyian yang mematikan, cahaya bulan yang pucat. Istana ini seperti kerangka besar dan kusam yang terapung di rawa. Baron di sana juga menyadari akan satu hal, keamanan istana sangat ketat, dan si Baron harap menunggu di sini. Dalam kondisi yang semacam ini, Baron berkata dalam hatinya, aku akan menggunakan waktu ini untuk memikirkan semua rencana kontingensi yang ada di kepalaku. Namun, sesaat kemudian Baron tiba-tiba merasa sangat mengantuk sekali. Dan perlahan-lahan dia merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Ada rasa dingin yang lembut dan licin. Rasa ini luar biasa. Tanpa diduga banyak gadis yang ada di dekat Baron itu. Baron bingung tentang apa yang terjadi. Sehingga Mephisto mengatakan jika ini merupakan para duyung sirip es di laut es besar yang punya cairan tubuh di bawah 0 derajat. Namun mereka tidaklah membeku. Kulit mereka menyimpan panas menjaga suhu dalam diri mereka tetap rendah. Jadi bahkan di air panas, cairan tubuh mereka yang dingin tidak akan menurunkan suhu airnya. Dan lidah mereka selalu tetaplah dingin. Air panas dikombinasi dengan lidah es membiarkanmu mengalami sensasi panas dan dingin yang luar biasa. Dan saat ini, sosok dari Baron bertemu dengan Count Mephisto. Count Mephisto mengatakan kepada Baron, apakah kau bangsawan yang benar-benar berani untuk membantu orang miskin, atau bangsawan yang cuma omong kosong saja? Bangsawan yang cerdas dan sombong mengganggu eksekusiku dan mengganggu pegawai tentaraku itu. Mendengar hal ini, Baron pun kemudian mengatakan jika dia hanya seorang bangsawan yang sedang tidak beruntung dengan kecerdasan bisnis yang ingin mendapatkan perhatian dari Count dan membantu untuk bangkit kembali. Segala hal yang dilakukan oleh si Baron sebelumnya hanya untuk mendapatkan perhatian dari Count ini. Dia minta maaf kepada Count. Count pun kini mengatakan, kau ternyata lebih menarik daripada yang aku pikirkan. Bantuan seperti apa yang kau inginkan dariku? Kini Baron tersenyum dalam hatinya, dia berkata, pria ini telah mengambil umpanku. Baron menegaskan, aku ingin tentara yang kuat yang dapat membantuku membunuh pamanku. Kini, Count mengatakan, permintaanmu itu sedikit di luar ekspektasiku. Kenapa kau tidak ceritakan tentang sejarah keluargamu terlebih dahulu dan kenapa kau ingin membunuh pamanmu? Kini, Baron mengatakan, aku adalah putra tertua dari penguasa kota Tongtian di Golden Island, Tongtianju, Garden Gapywood. Ayahku adalah seorang juara perdagangan maritim. Suatu ketika, armada kapalnya menghadapi badai besar dan semuanya tenggelam. Ia terhanyut di laut selama 7 hari 7 malam dan akhirnya terpandang di Pulau Tua. Awalnya dia merasa kecil karena hilangnya seluruh armadanya dan ingin mengakhiri hidup. Namun kemudian, dia tiba-tiba menemukan emas yang sangat melimpah. Meskipun ayahnya kehilangan semua kekayaan, dia menemukan pulau tak berguna yang dikelilingi pasir keemasan. Itu merupakan berkah yang tersembunyi. Ayahnya menggunakan pasir emas yang tak terhitung untuk bangkit kembali dan membangun kota Tongtian di pulau itu dan menamainya sebagai Pulau Emas. Namun, keberuntungan itu tidak berlangsung lama. Pamannya, satu-satunya saudara laki-laki ayahnya, dia selalu menginginkan kekayaan ayahnya dan akhirnya meracuninya dengan anggur yang beracun. Dan dia bahkan mengambil ibunya si Baron. Untuk bertahan hidup, Baron melarikan diri seperti anjing liar. Sejak saat itu, dia bersumpah akan membunuh pamannya dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Kini, Baron benar-benar minta tolong kepada si Count itu. Saat ini Baron juga berkata dalam hatinya, aku telah mempermainkan ini semua dengan sangat baik. Kemungkinan besar, penjahat ini akan percaya dengan semua yang kukatakan. Bahkan orang paling cerdas pun akan tersentuh hatinya mendengar tragedi ini. Kini, Count mulai mengatakan, pengalaman Tuan Baron Gordon benar-benar menggugurkan. Tolong bangun. Kini Baron pun tampak tersenyum lega dan sebuah tusukan dilakukan oleh Count di tempat itu sehingga membuat Baron kesakitan.
Kon pun kini mengatakan kepada Baron, tahukah kau kenapa aku menusukmu? Baron bertanya akan hal itu. Kini, Kon mengatakan, pertama, kau datang untuk meminta bantuanku namun kau membawa pisau lengan yang menunjukkan kau waspada dan bermusuhan terhadapku. Jika kau memang meminta bantuanku, kau harus menjadi seperti anjing yang taat. Tidak peduli seberapa terkenal identitas kamu sebelumnya. Kedua, aku benci ketika orang berusaha menjadi cerdas di depanku. Dengan kondisi yang ada ini, yang membuat Baron berkata dalam hatinya, aku datang ke dunia ini dipanggil oleh Emma. Tidak ada informasi tentang identitasku di dunia ini. Apakah Mephisto melihat penipuanku hanya dengan perasaan saja? Kini, Kon pun mulai mengatakan, meskipun aku tidak suka caramu mendapatkan perhatianku, aku sangat tertarik dengan cerita yang kau baru saja berikan. Hal ini pun sedikit membuat Baron lega, karena sejatinya pria ini benar-benar tak tahan dengan godaan kekayaan besar di Pulau Emas. Kemudian Kon mengatakan kepada Baron, minumlah ini untuk menghilangkan rasa sakit. Baron tampak ragu di tempat itu, karena dia tak mampu menggunakan apapun di situasi saat ini. Di saat ini terjadi, Kon menegaskan, kenapa, apakah kau takut minum? Baron mengatakan, tidak, dia telah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Kon ini. Dia bergegas untuk meminum itu begitu saja. Kon pun tepuk tangan dengan keberanian dari Baron ini, dan tenggorokan Baron kini sakit. Tak disangka, ini disebut sebagai anggur Fire Truth, terbuat dari daging kerang api yang tumbuh di gunung berapi di Atol Infernal, dan cabai paling pedas di kerajaan Crocodile Bay, Crimson Viper. Ini merupakan salah satu minuman keras paling terkenal di benua ini. Setelah minum, tenggorokan akan terasa seperti terbakar, namun rasa sakitnya akan perlahan mereda. Setelah itu, jantung akan berdebar 4 kali lebih cepat, darah akan memancar, pori-pori akan terbuka, dan seluruh tubuh akan menjadi sangat panas, terutama di bagian sensitifnya Baron. Baron benar-benar merasakan itu, merasakan ketidaknyamanan itu. Dan tak disangka, sesaat kemudian Putri Duyung mendekat ke arah Baron dan Kon mulai berkata, aku lupa memberitahukanmu, Putri Duyung bersirip es ini sangat suka mencari panas selama musim kawin. Setelah kau meminum Fire Truth tadi, suhu tubuhmu akan naik dengan cepat dan mereka akan menjadi gila dan ingin bergabung denganmu. Dan karena Putri Duyung bersirih es di laut dalam, tubuh mereka sangat ketat untuk menahan tekanan air yang sangat besar. Ditambah lagi, untuk membantu dalam renang, tubuh mereka terus-menerus mengeluarkan lendir khusus yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka-luka. Baron Gordon, nikmatilah tubuh ketiga orang itu. Setelah itu kau tidak akan lagi tertarik pada wanita manusia. Baron pun mencoba menahan ini, namun tubuhnya tidak mau mendengar. Dia pun kini harus segera untuk mengoptimalkan ini semua. Baron harus segera untuk mencari cara membongkar kelemahan manusia yang bernama Mephisto ini, dan dia akan dibuat oleh Baron sepenuhnya berada di bawah kendali Baron. Dengan begitu Baron akan mendapatkan kesempatan bisnis. Kemudian tanpa disangka, Kon menegaskan satu hal kepada Baron. Ketiga orang ini sangat lekat. Jika Anda tidak mampu memuaskan mereka, kau tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Saat ini, pedang tadi juga telah dilepaskan oleh si Putri Duyung ini. Saat ini Baron benar-benar tak dapat menahan ini semua. Dia pun dilumar habis oleh para Putri Duyung itu. Baron kini menyadari akan satu hal, di mana ini senjata paling ampuh untuk mematahkan keinginan seorang pria, dan kemungkinan metode Mephisto ini untuk mengendalikan orang-orangnya. Saat ini Baron pun terus diserang habis-habisan. Dan dengan kondisi yang ada tiba-tiba, si Putri Duyung mengatakan kepada Baron, bunuh si Kon itu, dan kau akan menjadi tuan baru kami. Mendengar hal ini Baron mengatakan, kalian janganlah bercanda. Ternyata mereka semua tidak bercanda, mereka serius. Kali ini Baron tahu kemungkinan ini masih dalam ujiannya Mephisto. Namun sayangnya, saat ini si Duyung mengatakan, kita telah melakukan kontak yang sangat mendalam, aku bisa memahamimu. Kau ini adalah seorang pahlawan dari dunia lain, Tuan Gaoyi. Dengan mengetahui adanya hal ini membuat Baron tampak terkejut, karena tidak akan ada orang lain yang mengetahui ini kecuali Emma. Dan ternyata si Putri Duyung bisa tahu akan hal ini karena dia telah mendapatkan pemikiran dari si Baron itu. Wanita kerajaan dari klan Putri Duyung bersirip es punya kemampuan membaca pikiran. Dan kondisi pemicu untuk membaca pikiran adalah menjalin komunikasi dalam dengan laki-laki. Dan dengan segala yang terjadi ini, Baron kemudian mengatakan, karena kita telah sama-sama tahu, aku akan berterus terang saja. Aku saat ini tidak punya kemampuan untuk membunuh Mephisto. Anda harusnya sangat menyadari akan hal ini. Sebaliknya, dibandingkan denganku, kau harusnya punya lebih banyak kesempatan dan kemampuan untuk membunuh Kon Mephisto itu. Tapi kau tetap menggodaku untuk membunuh Mephisto.
Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kau mengujiku atas nama Mephisto. Jika aku menyerah pada godaan dan mencoba membunuh Count, aku mungkin akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tapi jika itu masalahnya, tak perlu bagimu untuk mengungkapkan kemampuan membaca pikiranmu pada aku. Kau bisa saja memberitahu Count Mephisto identitasku yang sebenarnya dan apapun aku akan mati. Jadi kemungkinan pertama itu dikecualikan. Dan kemungkinan kedua, aku punya peran yang sangat penting bagimu. Atau lebih tepatnya, Anda ingin saya mencapai sesuatu bagimu. Tapi kau tak yakin aku akan bekerja sama. Jadi kau pertama kali mencoba untuk merayakanku dan gagal. Lalu kau menggunakan membaca pikiran untuk melihat jati diriku yang sebenarnya dan menggunakannya untuk mengancamku. Karena saya punya nilai yang unik dan kalian punya informasi yang dapat mengakhiri hidupku, maka ini menjadi masalah bisnis saja. Dan karena kita sedang berbicara bisnis, janganlah membuat suasananya jadi sangat menegangkan. Ceritakanlah tujuan kalian yang sebenarnya. Dengan segala yang terjadi, Putri Duyung tampak sangat terkesan. Pria ini benar-benar dapat membawa perubahan. Kemudian si Duyung mengatakan, tahukah kau, ketika aku menyatu denganmu, aku melihat semua saat-saat yang menyenangkan, dan juga semua saat-saat yang membuatmu tertidur. Yang kuinginkan darimu bukanlah uang ataupun hal lainnya. Yang kuinginkan darimu adalah kamu itu sendiri. Dengan kondisi yang ada membuat Baron tampak sangat terkejut. Namun, si Duyung kini menegaskan, kaulah lelaki pertamaku dan kau juga akan menjadi lelaki terakhirku. Dengan mendengar hal ini, Baron kemudian mengatakan, apakah kau tidak punya hubungan dengan Count Mephisto itu? Duyung mengatakan, Pangeran Mephisto tidak pernah punya hubungan dengan ras non-manusia. Ia punya obsesi yang aneh tentang kemurnian. Kalau dipikir-pikir, Count Mephisto juga tidak pernah menyuruh kami melayani pria secara pribadi kecuali denganmu. Sepertinya dia benar-benar tertarik padamu. Kini Baron mengerti akan semua itu. Kemudian Duyung mengatakan kepada si Baron, ingat, setelah kau pergi, kau harus melaporkan kami kepada Count. Katakan padanya kami mencoba membujukmu untuk membunuh. Ini akan menjadi ujian terakhirnya untuk kesetiaanmu. Baron yang mendengarnya berkata, apakah kau yakin tidak dalam masalah jika aku berkata begitu? Kini Duyung mengatakan, itu tidak mungkin, jangan khawatir. Sebelum aku melahirkan keturunanmu, aku tidak akan membahayakan diri sendiri. Kini Baron pun tahu, wanita di tempat ini 100 kali lebih sulit menghadapinya daripada di dunianya. Setelah itu, Baron mengatakan kepada Duyung itu bagaimana cara kita berkomunikasi lagi nantinya. Si Duyung mengatakan, sebelum Mephisto mati, jangan coba-coba untuk menghubungiku. Aku akan muncul saat kau butuh bantuan. Namaku adalah Chow. Dan ingatlah baik-baik, akulah wanita pertamamu di dunia ini. Baron mengatakan, ya, sekarang aku tidak dapat melupakannya meskipun aku ingin. Dengan segala yang terjadi, Duyung lainnya mengatakan, yang mulia, apakah dia benar-benar layak mengambil resiko seperti itu? Kini, si ratu dari Duyung mengatakan, pria itu ditakdirkan untuk menjadi raja tapi tidak bisa memerintah, untuk mendominasi tetapi tidak menduduki, untuk menyatukan tapi tidak memerintah, untuk membawa perdamaian tapi belum dapat kesempatan. Dia bisa melakukan hal-hal untuk kita yang sama sekali tak bisa dilakukan oleh Mephisto itu. Dialah yang akan menjadi tuan kita yang sebenarnya. Mulai sekarang kita harus bersiap untuk mati deminya. Semuanya pun mengerti akan hal itu. Dan si yang mulia menegaskan jika garis keturunan pertama Lord Gaoyi itu harus lahir darinya. Sesaat setelah itu, Baron kembali bertemu dengan Count. Di sana Count menanyakan apakah Baron puas dengan pelayanan. Kini, Baron mengatakan jika itu merupakan pengalaman yang luar biasa, tapi ada sesuatu yang harus dikatakan oleh Baron saat ini. Baron mengatakan jika para putri duyung itu mencoba menggodanya untuk membunuh si Count. Count cukup terkejut dengan mendengar hal itu. Dan saat kemudian langsung saja sosok dari Baron menegaskan, aku akan menyerahkan hidupku padamu, pangeran. Setiap pedang-pedang yang diarahkan padamu sama saja diarahkan kepada aku. Aku mohon kepadamu, izinkan aku menjadi pedang di tanganmu yang mampu menembus siapa saja yang melawanmu. Kini Count mengatakan, kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan untukku. Mendengar hal ini, Baron kemudian mengatakan, apakah kau perlu uang? Kemudian Count mengatakan, apakah saya terlihat kekurangan uang? Baron mengerti akan hal itu. Dia tahu kerajaan Teluk Buaya dibagi oleh bendungan Kehi Besar, Rahang Buaya, dan kota aliran rahasia bagian barat laut adalah wilayah royalis yang mendukung raja saat ini. Bagian tenggara adalah wilayah pendukung pangeran yang mendukungnya. 14 tahun yang lalu, ayah Count di kematiannya menyerahkan tahta kepada kakak tertua Red
Ferocious Crouch Joe Baik. Dan atas desakannya, Kon dipaksa menerima wilayah kekuasaan paling terpencil di kerajaan kota Buaya Ganas. Namun dia tak menyangka bahwa kau tidak akan tenggelam dalam kelupaan. Sebaiknya kau menanggung kesulitan memperkuat kekuatanmu dengan metode berdarah besi. 3 tahun yang lalu, Kon telah mengalahkan pasukan kerajaan yang berjumlah 12.000 orang dengan hanya 3.000 orang. Dan dia sendiri yang menenggelamkan kakak laki-lakinya di rawa buaya suram. Oleh karena itu, raja saat ini, putra Joe Baik buaya merah kecil Job, membenci si Kon sampai ke tulang. Namun, Kon tidak menganggap itu sebagai ancaman karena memang mereka tak layak menjadi musuhnya Kon. Tapi Kon tetap punya lawas sejati yang itu adalah penjaga buaya Adipati Jugu. Hal ini pernah disampaikan oleh sosok si bocil yang diselamatkan oleh Baron sebelumnya. Jugu merupakan bapak pilar kerajaan Teluk Buaya, pendiri pertama, prajurit paling kuat di kerajaan, satu-satunya adipati di kerajaan. Pada saat yang sama, ia juga merupakan kakek dari pihak ibu Little Red Crop Job. Ia seorang diri menjinakkan klan Black Iron Abyssal Crop dan membentuk Iron Abyssal Knight Order, yang merupakan pahlawan kerajaan. Ordo Ksatria Abyssal Besi menunggangi buaya. Meskipun jumlah mereka hanya 1.000, mereka adalah legiun terkuat di kerajaan Teluk Buaya. Bahkan salah satu dari 8 resimen iblis besar aliansi 4 sihir legiun dikalahkan oleh besi yang dipimpin oleh penjaga buaya itu. Kon tahu, buaya merupakan kendaraan perang yang sangat penting di negara ini dan mungkin dilindungi dari perburuan. Jika demikian halnya, tahap pertama rencana bisnis yang dapat dilakukan oleh Kon adalah mengatur ini semua. Dan sebenarnya juga, rawa buaya yang suram dihuni oleh spesies buaya lain, yakni buaya rawa yang ganas dengan baju besi berduri. Kon Mephisto selalu ingin menciptakan jenis buaya yang lebih kuat untuk melawan Ordo Ksatria Abyssal Besi. Ia menggunakan beberapa metode yang tak diketahui untuk mengalahkan buaya Abyssal Besi Hitam dan buaya ganas berduri untuk membudidayakan spesies baru buaya rawa ganas berduri. Buaya rawa yang ganas dengan baju berpacu lebih baik beradaptasi di rawa daripada buaya abyssal dengan baju besi hitam. Baju buaya mereka bukan hanya sama kerasnya dengan besi, tapi juga punya baju yang sangat tajam. Dan pembiakannya ternyata gagal. Meskipun buaya rawa yang ganas dengan baju berpacu lebih unggul daripada buaya abyssal besi hitam dalam segala hal, mereka terlalu ganas dan tak bisa dijinakkan. Mephisto mencoba berkali-kali dan gagal. Dia gagal setiap kalinya, jadi dia melepaskan mereka ke rawa buaya yang suram. Karena mereka tidak punya predator alami, mereka akhirnya menjadi berjumlah banyak. Orang biasa seperti mereka tidak akan dapat menyeberangi rawa buaya yang suram hidup-hidup. Baron pun kini mengerti di mana karena mereka tak bisa dijinakkan. Kon melepaskan mereka ke rawa buaya yang suram untuk meningkatkan populasi, membentuk penghalang biologis alami. Dengan cara ini, dia bisa melawan Ordo Ksatria jurusan besi dari pengelola buaya Jugu dan mencegah penduduk kota buaya yang ganas untuk melarikan diri sehingga kehilangan tenaga kerja. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 tembakan, strategi yang hebat. Kon saat ini juga tahu jika Jugu dan Ordo Ksatria Abyssal Besi merupakan satu-satunya hambatan bagi kerajaannya. Dan kini, sosok dari Baron ditugaskan oleh Kon. Baron yang akan mengurusi tabungan dari Kon ini dan segala sumber daya. Baron pun kemudian mengatakan uang datang dan pergi. Setelah kau punya seluruh kerajaan, uang ini akan menjadi sejumlah tetesan di laut saja. Kini, Kon mengatakan jika dia setuju dengan permintaan dari Baron, namun sebelum itu Baron harus lulus ujian terakhirnya. Mulai sekarang, Baron adalah penguasa baru kota buaya yang ganas. Jika Baron bisa mendapatkan 100.000 buaya emas dalam 3 bulan, Kon akan menyetujui permintaan dari Baron. Selama periode ini, Kon tidak akan memberikan si Baron dukungan keuangan apapun. Baron kini mengatakan tidak masalah, tapi aku membutuhkan orang, seorang yang dapat menggunakan kekerasan untuk memastikan perintahku terlaksanakan, dan seorang yang dapat melindungi keselamatan pribadiku. Kini, Shadow Spectre dikeluarkan oleh Kon dan itu adalah si hantu bayangan. Kon kini menugaskan hantu bayangan jika mulai sekarang dia akan menjadi pengawal pribadi si Baron. Jangan menolak permintaan dari Baron itu. Si hantu bayangan mengerti akan ini semua. Dan perlu diketahui jika sosok dari Kon memang kejam semenjak dia kecil. Dia selalu melakukan apapun yang dia mau tanpa adanya rasa takut sama sekali. Bahkan dia berani menentang ibunya. Kemudian singkatnya Baron Gordon pun kembali ke kediaman.
Ketiga gadis tampak terkejut akan hal ini. Liulan di sana mengatakan, sungguh tak dapat dipercaya bahwa Mephisto membiarkanmu kembali tanpa terluka. Padahal, Baron telah melakukan banyak hal yang tentunya membuat jengkel si Kon itu. Tak berselang lama kemudian, Emma pun menemukan luka yang terdapat pada Baron itu tepat di bagian leher. Ternyata itu merupakan sesuatu yang ditimbulkan oleh si Putri Duyung sebelumnya. Emma dan yang lainnya kini mulai memeriksa itu. Mereka menganggap jika itu merupakan nyamuk di rawa yang ganas itu. Mau tidak mau saat ini Baron pun membenarkannya. Ya, saat ini semua luka terdapat pada bagian tubuhnya si Baron. Dan di sini Liulan tampak curiga karena ini bukan seperti nyamuk yang dia kenali di tempat ini. Ini seperti sesuatu yang lain. Namun, saat ini Baron mengatakan jika ada hal yang lebih penting daripada ini semua. Baron memberikan pengumuman khusus kepada semuanya. Dia telah berjanji setia kepada Pangeran Mephisto dan akan menjabat sebagai wali kota baru kota Buaya Ganas. Atas kondisi yang ada, semuanya tampak terkejut akan hal ini karena sosok dari Baron akan benar-benar melayani iblis itu. Namun tak berselang lama kemudian, si Shadow datang sana memberikan sedikit penindasan kepada bocil itu agar tidak berkata macam-macam lagi. Kali ini, Baron mengatakan, Shadow Spectre, peringatan kecil sudah cukup, dia berharga bagi kita. Kini, Shadow mengerti akan hal itu. Dalam kondisi yang semacam ini, Liulan pun mulai berkata dalam hatinya, Shadow ini merupakan salah satu dari 4 iblis Mephisto. Kemudian Baron mulai mengatakan kepada semuanya, perkenalkan ini Shadow Spectre, pengawal pribadi sang pangeran yang kini tugaskan untuk melindungiku. Semua orang telah memberi tepuk tangan. Semuanya mengerti akan hal itu. Dalam kondisi yang semacam ini, Liulan mulai berkata dalam hatinya, dalam waktu kurang dari 1 malam, dia ini berhasil membuat Mephisto meminjamkan 4 iblis yang paling dipercaya. Baron Gordon benar-benar luar biasa. Baron kemudian mengatakan, dengarkan semuanya, aku tahu berapa dari kalian punya prasangka terhadap Kon. Tapi, mulai sekarang jangan pernah menunjukkan rasa tidak hormat kalian kepadanya. Jika tidak, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan sesuatu terhadap kalian. Semuanya pun mengerti akan hal itu dan sesuai dengan briefing yang dilakukan oleh Baron sebelumnya kepada rekan-rekannya. Kemudian, Baron menambahkan, sudah malam semuanya pergi beristirahat. Besok pagi, semua orang akan datang bersamaku ke pusat kota untuk mendengarkan pidato pelantikanku sebagai wali kota yang baru. Dan kemudian juga Baron mengatakan kepada Liulan, tolong atur suite deluxe terbaik untuk Nona Shadow dan taruh di tab saya. Di saat ini terjadi, Shadow mengatakan jika itu tidak perlu dilakukan, dia akan tetap dibayangkan untuk melindungi Tuan Gordon ini. Di kondisi yang semacam ini, Liulan berkata dalam hatinya, sihir bayangan yang hilang digabungkan dengan kulitnya yang gelap, apakah dia benar-benar berasal dari kerajaan yang hilang itu? Kemudian juga Baron berkata dalam hatinya, si Shadow itu bisa menggunakan bayangan untuk menjadi tak terlihat dan menyembunyikan tubuhnya, sempurna untuk pengumpulan informasi dan pembunuhan. Bahkan seperti itu terbuang-buang pada Mephisto. Saya harus menemukan cara untuk merekrutnya dan menjadikannya sebagai karyawanku. Kemudian, ketika sosok dari Baron tengah tertidur, datanglah Shadow di sana. Shadow akan segera melakukan misi yang sebenarnya. Ya, sebuah misi sempat dipesan oleh Kon sebelumnya, di mana saat si Baron tertidur, si Shadow diperintahkan untuk mencuri semua barang berharganya dan lihat bagaimana cara Baron nanti menghidupkan kembali kota Buaya Ganas tanpa apapun. Perlu diketahui, saat ini Shadow melakukan misi dengan baik karena pada malam hari Shadow menjadi tidak terlihat saat dia tidak mengenakan apapun pada tubuhnya. Sekarang pada bagian favoritnya, dia akan melakukan perburuan harta karun terhadap Baron itu. Dia kemudian melihat adanya tas dan dia beranggapan jika itu terdapat di sana. Namun ketika dia membukanya, tidak ada apapun di tempat itu. Dia harus segera mencari di seluruh ruangan tempat ini. Namun Shadow tidak menemukan apapun bahkan di toilet. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang tersisa adalah pada tubuhnya si Baron. Dia mulai memeriksa itu di dalam selimutnya Baron. Ketika dia melakukan pemeriksaan, tidak ada apapun di sana. Dan saat kemudian tiba-tiba, si Baron seperti tersadar menghentikan aksi dari sosoknya Shadow itu. Dia menyebut Shadow sebagai Xiaoxi. Saat ini, Baron langsung mendekap tubuh dari Shadow dengan mudahnya. Shadow pun bingung dengan apa yang terjadi pada Baron ini. Baron mengigau di sana mengatakan, Xiaoxi, saat kau mulai sekolah menengah, kau harus tidur di kasur terpisah dari kakakmu. Yah, Baron teringat akan adiknya yang kecil. Dengan kondisi ini membuat Shadow sedikit tidak panik, karena dengan cara ini, itu akan lebih mudah mencari harta karun itu. Pencarian terus dilakukan oleh Shadow di sana, dan dia menganggap jika itu disembunyikan di celana. Namun ketika melakukan itu, tidak terdapat lagi. Dalam kondisi yang semacam ini, Shadow merasa dia tidak nyaman lagi berada di sekitaran si Baron ini, karena perasaan yang begitu hangat tiba-tiba terjalin pada tubuhnya itu.
Ini sangat menenangkan bagi Shadow. Seakan-akan seperti dia tengah mendekap kakak laki-lakinya yang dulu pernah barengan dengan dirinya ketika dia masih kecil. Saat ini Shadow tidak punya upaya untuk melawan lagi. Dia hanya berkata dalam hatinya, "Aku akan dengan berat hati beristirahat dalam pelukannya untuk sementara waktu dan akan melanjutkan pencarian nanti setelah aku beristirahat sebentar. Itulah yang akan kulakukan." Yah, Shadow tertidur pulas di tempat itu. Dan singkatnya di pagi hari, di kamar tidur Emma pun terbangun begitu saja. Dia harus bangun lebih awal untuk membangunkan sosok dari Baron itu. Sementara Liu Lan juga melakukan hal yang sama. Dia akan menyambut segera sosok dari Baron itu. Xiang Pu juga melakukan hal yang sama karena dia akan berterima kasih kepada sosok dari Baron yang telah menyelamatkannya. Ketika mereka melangkah, semuanya pun terkejut karena mereka berbarengan ketika menyambut sosok dari Baron itu. Ketika mencoba masuk ke dalam kamar, mereka langsung membuka itu begitu saja. Betapa kagetnya mereka ketika menyaksikan adanya Shadow yang sudah berada di samping dari sosoknya Baron itu tanpa mengenakan pakaian apapun. Saat ini Baron pun langsung terbangun seketika karena kehadiran mereka bertiga. Baron menanyakan, "Kenapa kalian bertiga bangun pagi-pagi sekali? Melihat wajah kalian, apakah kalian berpikir ada wanita terancang di sampingku?" Dan ketika Baron menatap ke sebelahnya, dia sangat terkejut ketika mengetahui Shadow ada di sampingnya itu dalam keadaan yang tidak mengenakan apapun. Emma benar-benar tak habis pikir dengan semua ini. Dia kini menganggap jika keduanya telah melakukan suatu aksi di malam hari tadi. Kali ini Liu Lan pun sadar jika ini kemungkinan perangkap yang diberikan oleh si Mephisto itu. Namun Liu Lan tampak mulai ragu karena saat ini Shadow terlihat sangat bahagia sekali, tak seperti dia dipaksa sama sekali. Liu Lan kembali berkata dalam hatinya, hanya dalam satu malam, si Baron tak hanya membuat Mephisto meminjamkan pembantu kepercayaannya, tetapi dia juga membuat seorang pembunuh dengan kaliber Shadow Spectre untuk dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Baron. Siapakah Baron Gordon ini? Saat ini, Shadow belum memahami dengan apa yang sedang terjadi. Dia masih tertidur dan mengigau, bertanya di mana kakaknya. Dia langsung kembali mengajak Baron tertidur bersamanya. Semuanya benar-benar marah dengan kejadian ini, namun mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Kemudian dengan segala yang terjadi membuat Baron bertanya-tanya kenapa Shadow datang ke kamarnya. Tiba-tiba Shadow kemudian terbangun begitu saja. Dia terkejut melihat kehadiran sosok si Baron yang ada di sampingnya. Dia pun langsung mengarahkan pisau tepat di bagian Baron itu sehingga membuat Baron kini mengatakan kepada sosok si Shadow itu, "Kau ini benar-benar tidak kusangkai. Kaulah yang datang ke tempat tidurku tadi malam. Dan sekarang setelah kau bangun kau mengarahkan pisau padaku dengan begitu ganasnya. Aku benar-benar tak mengerti kalian para wanita ini." Kemudian Shadow langsung menegaskan kepada Baron itu, "Anda tidak diperbolehkan mengucap kata apapun tentang apa yang terjadi tadi malam." Dengan kondisi yang ada, membuat Baron berkata dalam hatinya, reaksi yang begitu besar sepertinya tidak dikirim oleh Mephisto. Kemudian Baron mengatakan, "Aku tentu tidak akan mengatakan apapun, tapi Emma dan yang lainnya baru saja masuk dan melihat ini semua. Kini Shadow pun akan segera membunuh mereka semua sekarang juga. Namun, Baron mengatakan aku tak menyarankan Anda untuk melakukan hal itu. Mereka semua merupakan alat penting bagiku untuk menghasilkan uang bagi Kon. Tanpa mereka, kita tak dapat menghasilkan uang. Dan tanpa uang, sang pangeran tidak akan mampu mengalahkan penjaga buaya Jugu. Dan tanpa mengalahkan Jugu, ia tidak akan mampu menjadi Raja Teluk Buaya. Apakah kau mampu memikul tanggung jawab ini?" Shadow terdiam di sana. Baron kemudian kembali menambahkan, "Nona Shadow harap tenang saja. Aku akan memastikan mereka menutup mulut. Lagi pula jika kau tahu tentang hal ini, itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi kita berdua. Jadi mari kita rahasiakan rahasia kecil kita ini." Kemudian Shadow mengatakan, "Kalau kau tahu tentang ini, aku yang akan membunuhmu terlebih dahulu." Kini si Baron menyuruh Shadow untuk tetap tenang karena hal ini perlu diluruskan. Baron memberikan kata-kata yang cukup membuat Shadow terdiam begitu saja. Shadow tahu kekuatan ini jelas tidak besar, tapi tubuhnya tak dapat menahan ini semua. Seakan-akan dia tengah mendapati komentar dari abangnya. Shadow pun kini mengaku salah dan dia pun kini meminta maaf. Kemudian Baron mengatakan kepada Shadow, katakanlah pada Emma dan yang lainnya untuk bersiap menuju ke alun-alun kota. Rencana revitalisasi kota buaya ganas telah dimulai. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di tempat itu yang sudah ramai warga. Warga saat ini mulai berbincang. "Anda tahu bukan, kami punya wali kota baru di kota hari ini. Wali kota terlama yang pernah menjabat di kota ini adalah 5 bulanan. Dan yang paling sial adalah wali kota sebelumnya yang hanya bertahan 1 bulan sebelum diumpankan ke buaya oleh Mephisto. Mereka saat ini sangat penasaran berapa lamakah wali kota baru ini dapat untuk bertahan." Tibalah sosok dari Baron di tempat itu dan semua warga mengetahuinya.
Mereka pun menyadari jika bukankah dia bangsawan asing yang berani mengharapkan pemungut pajak Count Mephisto dulu. Kini mereka bertanya-tanya, kenapa si sosok ini malahan maju sebagai wali kota? Bukankah dia telah menyakiti hati Count Mephisto itu? Setelah itu, tanpa pikir panjang, Baron langsung menghentikan aksi mereka semua dan menyuruh mereka untuk diam. Baron pun kini mengatakan, aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan, tetapi aku tidak datang ke kota buaya ganas untuk menjadi wali kota untuk menjawab pertanyaan kalian. Aku di sini hanya untuk 3 hal, uang, uang, dan uang. Dalam waktu 3 bulan, aku akan memastikan setiap rumah tangga di kota buaya ganas menghasilkan sedikitnya 100 buaya emas. Para warga pun kini terdiam mendengarkan statement itu. Mereka menganggap wali kota baru ini telah gila. Ini tidak dapat dilakukan oleh para warga karena mereka tidak akan dapat mencapai penghasilan sebanyak itu. Di saat ini terjadi, selebaran juga langsung disebarkan oleh Emma di tempat itu, yang langsung dipungut oleh para warga sekitaran. Para warga pun tahu jika ini merupakan perintah pembunuhan buaya. Saat ini Baron membenarkan hal itu. Dan ternyata Baron melakukan ini bukan tanpa alasan. Baron mencoba mendapatkan zombie buaya. Dikatakan bahwa penjaga buaya Jugu berhasil mengalahkan legi sihir yang sangat kuat dari 4 aliansi sihir dengan buaya abisal bersih hitam. Dari sini dapat dipindahkan bahwa zombie buaya abisal bersih hitam punya resistensi sihir yang sangat tinggi. Buaya berduri merupakan hasil silang dari buaya abisal bersih hitam. Jadi, zigar mereka juga punya tingkat ketahanan sihir tertentu. Lalu, jika mereka dapat mengolah armor buaya menjadi armor dan menjualnya kepada musuh for Magic Alliance, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan saat ini, para warga pun tahu jika hadiah 1 koin buaya emas itu untuk setiap buaya rawa ganas yang terbunuh. Namun, mereka tetap berkata, tidak peduli seberapa tinggi harganya, memburu buaya merupakan tindak pidana besar di kerajaan ini. Kita akan dilemparkan ke dalam lubang buaya untuk memberi makan buaya itu. Para warga pun kini menganggap jika wali kota ini sebenarnya ingin membunuh rakyatnya. Namun mereka kemudian menyadari adanya perintah segel si Count Mephisto yang terdapat pada selembaran itu. Dan ternyata ini dihasilkan oleh sosok dari Baron sebelumnya, karena Baron sempat meminta izin dari si Count itu. Saat itu Baron mengatakan kepada Count, aku perlu Count untuk memberikanku wewenang untuk mengeluarkan perintah memburu buaya rawa ganas berpacu. Saat itu juga, Count menyetujui akan hal itu, namun kewenangan ini hanya berlaku selama 3 bulan saja. Singkatnya, pada saat ini Baron mengatakan kepada semua warga yang ada di tempat itu, janganlah khawatir kalian, perintah pembunuhan buaya ini ditandatangani secara pribadi oleh sang Count. Bahkan, jika kalian tidak percaya padaku, Anda harus percaya pada pemilik segel api ini. Dan meski mendengar hal itu, para warga tetap mengatakan, 1 buaya emas karena membunuh 1 buaya rawa berpacu bersih. Ini adalah tipu muslihat. Pertama, dia menipu kita untuk memburu buaya. Kemudian, dia akan mengeluarkan perintah lain untuk menghukum orang-orang yang memburu buaya. Dan kemudian, dia membuat kita membayar untuk menyelamatkan nyawa. Si bajingan Mephisto itu akan melakukan apapun demi uang. Dan dengan mendengar semua ini, membuat Baron berkata dalam hatinya, sialan. Eksploitasi berlebihan oleh Mephisto terhadap kota buaya yang ganas telah menghancurkan kepercayaan masyarakat. Ini sulit untuk dilakukan. Kemudian, para penjaga mengatakan kepada si Baron, wali kota, tidak perlu buang-buang tenaga untuk orang-orang ini. Eksekusi saja siapa yang tidak taat. Namun sayangnya Baron mengatakan, tidak bisakah kau lihat bahwa keluhan rakyat sudah mencapai batasnya. Kekuatan lagi akan menyebabkan kerusuhan. Baron kini berkata dalam hatinya, sialan, aku harus segera menemukan cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga kota. Jika tidak, semuanya akan hilang. Kemudian Baron pun menyadari akan satu hal, sepertinya dia tidak punya pilihan selain membayar di muka kepada mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Namun, secara tidak diduga, sebuah panah pun menancap di tubuh Baron itu, dan Baron mulai kehilangan kestabilannya. Apakah ini ulah dari para musuh Mephisto, atau mungkin ulah dari Mephisto itu sendiri yang sengaja untuk melakukan penjebakan terhadap si Baron? Part pertama berakhir sampai di sini.